tidak boleh melanggar ini itu. Agar apa? Agar kita sama-sama suami istri itu nanti di kehidupan yang abadi di surga. Sebagaimana dulu manusia pertama pernah di surga dengan pasangannya. Nah, jadi sebenarnya di dalam konsep Islam ini manusia itu adalah alumni surga dan kita akan kembali nanti di sana abadi bersama dengan keluarga tercinta. Gitu. Jadi tetap hak-hak sebagai manusianya yang Tuhan berikan anugerahnya kepada manusia itu tetap ada. Tapi memang di surga itu yang namanya sifat-sifat yang buruk itu sudah tidak ada. Contoh amarah gitu kan, pencemburu, gibah, kata-kata yang kotor itu udah nggak ada. Al-Quran makanya menyebutkannya illa kila salamang salama, kecuali ucapan-ucapan yang penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan gitu. Adanya tuh cuman itu, nggak ada lagi yang namanya cemburu. Tapi kehidupan di surga itu ya bersama dengan keluarga tercinta. Bertemu dengan kakek lagi, tetap kakek statusnya, anak tetap anak gitu. Nah, yang saya kebayang itu maksudnya tadi Pak Denny gini, Pak Denny itu membina rumah tangga di muka bumi ini, misal katakanlah paling lama 40 tahun di bumi, setelah itu selesai. Setelah itu selesai kan. Nggak ada lagi nanti di surga yang namanya merasakan kebahagiaan kekeluargaan. Nggak ada lagi. Ada dong. Jadi Ada dong. Ada. nah, sudah Ada. bukan keluarga tadi katanya. Tapi kan bisa kumpul, kan bisa ketemu lagi. Kita walaupun bukan lagi statusnya bukan istri, tetap kumpul. Jadi di surga tuh hatimu tuh penuh dengan cinta kasih. Jadi gak ada hampa-hampaan. Kamu tuh damai dan penuh dengan cinta kasih, penuh dengan cinta. Kamu tahu nggak? Kayak orang lagi jatuh cinta itu di situ di surga nanti perasaannya begitu terus kayak orang sedang jatuh cinta. Jadi ketemu. Ya tapi ini Pak Denny hanya sekedar mengingini tapi tidak bisa memiliki. Alah, cia. Enggak, memiliki keluarga sudah milikku kok. Kamu keluargaku, kamu milikku Kan jadi juga. saudara, bukan lagi suami istri. Kan Iya, Pak saudara. Denny yang bilang. Iya, bisa kalau memilikinya tetap ada, tetapi memiliki bukan memiliki istri, tetapi memiliki saudara. Tetap Karena gini memiliki. ya, contoh begini, kita ada saudara, ini saya kasih gambaran ya. Ada misal kita punya sepupu, dia nggak ada orang tua, walaupun dia saudara dia anggap orang tua, tapi kalau bukan benar-benar orang tua tetap beda rasanya. Walaupun ada kebersamaan tetap beda rasanya. Karena bukan Ya, sesuatu yang itu gitu loh. itu ya di surga lain, di surga perasaan kita udah beda. Perasaan kita di surga itu kita mencintai semua orang yang kita ketemui gitu. Jadi kita perasaan kita Nah, nanti di itu. surga kalau di bumi kan gini. Di bumi kita bisa ketemu saudara, bisa berantem sama saudara. Kalau di surga itu kita saling mengasihi selalu, selama-lamanya saling mengasihi. Jadi Iya, gak hampa. yang di surga itu nanti yang nggak ada itu berantemnya. Yang ada itu kasih sayangnya dalam kekeluargaan. Kasih sayangnya, iya. Kalau semua dipukul rata Pak Denny, artinya nggak ada lagi yang istimewa, semua sama statusnya. Iya memang sama, betul sama. Nah, Seperti itu saya ya. artinya Iya, nggak ada lagi Bang Alif, keistimewaan. Bang Alif, ya sebenarnya istimewa karena kadarnya tinggi. Seperti gini sebagai contohnya sekarang saya hidup di dunia ini sekarang nih Bang Alif ya. Saya itu mencintai orang tua saya sama kadarnya sama saya mencintai Bang Alif sama, nggak berbeda, nggak pilih Ya kasih. artinya nggak ada lagi keistimewaan. Enggak dong, Nggak ada. Tuhan itu seperti contohnya Tuhan. Tuhan itu mencintai Ustadz Alif, mencintai Kian Santang dan mencintai saya itu sama rata, Sama rata. tapi nanti Nggak ada pilih kasih. kualitas yang berbeda. Enggak, kalau di Kristen enggak gitu, enggak ada kualitas berbeda-beda, enggak Iya ada. dong. Semuanya Masa sama. Tuhan menyamakan antara misal ya, yang baik dengan ada yang sikap baik, ada yang tidak baik kan nggak mungkin disamaratakan dong. Sama, kalau Tuhan sama, cinta Tuhan sama. Loh, Cinta bukannya sama. Tuhan murka kepada pelaku kejahatan di bumi ini? Dia murka tapi dia tetap cinta, dia tetap cinta. Dia Nah, murka itu atas tetap perbuatan, dia Iya. cinta atas perbuatannya. Iya, Dia kita cinta bisa atas bahasakan, orangnya. kita bisa bahasakan kecintaan Tuhan diekspresikan dengan cara yang berbeda. Tetap tidak bisa dikatakan sama, Pak Denny. Sama, cintanya sama. Kalau aku bilang cintanya sama. Tuhan itu Cintanya kan sama. membasmi pelaku kejahatan.
Iya itu kan itu dia menghukum perbuatannya, tapi Nah, dia tetap cinta. Karena iya. gini loh ceritanya begini, biar jelas supaya kamu sadar. Gini, Aku malah udah jelas banget Tuhan, bahasaku. gini, Ustadz Alif dicintai Tuhan, cinta Tuhan tuh 100%. Tetapi Ustadz Alif jahat, terus Ustadz Alif dibuang ke neraka. Cinta Tuhan tuh tetap 100% di Ustadz Alif, nggak berkurang. Iya, iya. Walaupun Ustadz Alif dibuang ke neraka, cinta Tuhan kepada Ustadz Alif tetap 100%. Lah iya, tapi Iya. Tuhan memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Iya. Lah iya kan? Nah sekarang yang berdosa ke nerakain, yang tidak berdosa ke surgain. Itu Tuhan Tapi tetap memberikan perlakuan yang berbeda dengan cintanya. Tapi tetap dicintai mereka itu yang dibuang ke neraka itu, tetap dicintai. Iya, tapi diberlakukan dengan cara yang berbeda. Aku bilang tadi. Iya, Itulah diberlakukan secara menunjukkan berbeda, ada betul. yang istimewa dan tidak ada. Ada yang berdampak. Nah, kalau Pak Denny kan makanya tadi mengatakan bahwa semuanya pukul rata. Misal contoh begini. Pukul rata. Pak Denny nanti di Cintanya surganya itu maksudnya pukul rata Iya. tuh cintanya pukul rata cintanya. iya. Pak Denny cinta sama istri itu sama halnya dengan sama ibu kan rata. Iya sama rata, Dengan rata. dengan saya juga sama cintanya. Sama kan? rata, sama. Nggak ada yang sama, iya sama. dibedakan. Iya. Nggak ada. Diekspresikannya juga sama kalau Pak Denny. kan? Sama, iya betul. Tapi kalau birahi jangan ke saya. Oh, enggak, itu beda lagi dong. Ya tetap Beda lagi. Berarti sebagai tetap nggak bisa saudara, sama. Enggak gini. Tetap nggak bisa. Enggak sama. Enggak. Tak jelasin dia kenapa aku bisa bilang sama. Jadi cintaku sama orang tuaku, sama cintaku sama Ustadz Alif itu sama. Cuman statusnya beda. Yang satu cinta kepada orang tua, yang satu cinta kepada sahabat. Tetapi Paham, kadar kalau itu cintanya Bapak. sama. Paham, Iya, paham. cuman statusnya aja yang beda, tapi kadar cintanya sama. Ya, Soalnya artinya aku nggak ada- mendoakan- nggak ada yang beda lagi. Soalnya aku mendoakan orang tuaku sama mendoakan orang Ustadz Alif itu sama, nggak beda. Ya paham kalau di situ mah paham Pak Denny. Paham. Ya, tapi dalam hal perlakuannya juga tetap sama kan menurut Pak Denny? Iya sama, kalau aku Memperlakukannya. sama. Iya. Iya tapi memperlakukannya sih nggak sama juga sih. Sebagai contoh Ya, Ustadz berarti Alif, beda kalau kalau Ustadz gitu. Alif nggak cintanya sama, perlakuannya beda. Cintanya sama, perlakuannya beda tergantung daripada perilaku pada Ya, lawan. berarti ada yang lawan. istimewa kalau gitu namanya. Itu Nggak yang tadi ada, saya nggak ada. sampaikan. Loh, Nggak ada justru sih, kan nggak nggak ada. sama. Enggak, ini Contoh tergantung nih. ini tergantung pada Contoh. keadilan. Iya, contoh gini kan. Pak Denny mencintai istri Pak Denny. Begitu juga istrinya Pak Denny mencintai Pak Denny. Dengan keistimewaan itu, Pak Denny punya hak lebih dengan istri Pak Denny. Kan gitu. Enggak juga. Loh. Enggak. Pak Denny bisa melepaskan rindu, kangen dengan caranya, kan gitu kan? Nah, Pak Denny juga cinta ke saya, pasti ekspresinya juga berbeda, cara ininya juga berbeda, nggak mungkin disamain, Pak. Saya juga nggak Iya, akan tapi mau. enggak, caranya beda, cintanya sama. Caranya beda, cintanya sama. Iya, Pak. Betul. Cintanya kalau satu. itu. Kalau masalah itu, Pak Denny, Nabi kami juga mengajarkan cintailah seluruh yang ada di bumi ini, gitu loh. Maka di langit nanti akan mencintai. Sayangilah yang ada di bumi, maka nanti yang ada di langit akan mencintai. Cuman kan kita lihat, oh konteksnya mencintai sesama manusia, sebagaimana mencintai diri sendiri, kepada orang lain itu seperti apa caranya, ekspresinya, ada batasannya, ada aturannya. Kepada orang tua seperti apa konteks cintanya, kepada istri seperti apa, kepada saudara seperti apa, kan gitu. Kalau kalimat cintanya ya sama, betul. Iya. Nah, yang saya Kadar cintanya tangkap juga dari sama. Pak Denny, di surganya Pak Denny nanti itu semuanya sama. Iya. Kadar cintanya sama, cuman perlakuannya beda-beda itu. Nah, Seperti sekarang Ustadz Ali perlakuannya katakan, berbeda. gitu. Iya, Perlakuannya berarti beda. berubah ya, perlakuannya berbeda. Ya gitu Enggak, maksudnya. dari tadi kan aku sudah setuju perlakuannya berbeda, tapi kadar cintanya sama. Berarti tetap ada yang istimewa kan? Ya ada. Tadi di surga nanti kan ada yang tinggal di kota Yerusalem, ada yang tinggal di luar Yerusalem.
yang tinggal di kota Yerusalem itu, Yerusalem baru itu karena mereka orang-orang spesial baru bisa tinggal di kota itu. Sedangkan orang-orang Kristen lainnya itu tinggalnya di luar kota Yerusalem baru. Itu memang Ya. dibedakan, ya, ada Ya itu kalau perbedaan. masalah para penghuninya Pak Denny. Iya. Kembali lagi. Nah, jadi berarti nanti Pak Denny ada hak istimewa dong dengan istri di bumi nanti di surga. Amin, 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 Nah, amin. gitu kan. Masa mau dibuang hak-haknya kan Iya. gitu. Iya. Nanti yang jelas yang aku tahu itu aku kemungkinan besar tinggal di kota Yerusalem baru. Aduh, mantap. Itu kota Kirim itu terbuat alamatnya dari nanti Pak emas Denny ya. murni. Saya kirim paket Iya. nanti. Kota itu terbuat dari emas murni semuanya. Terang benderang. Tapi sayang Yerusalem baru itu hanya untuk kedua belas suku Bani Israel. Itu yang dipastikan. Itu artinya yang dipastikan. Iya. Enggak, kota Yerusalem baru itu kedua belah suku Israel itu yang sudah dipastikan masuk ke situ. Bukan berarti gini loh. Penjelasannya itu adalah yang 144.000 itu yang sudah dipastikan masuk ke dalam kota Yerusalem baru. Tetapi itu Iya. bukan berarti orang lain tidak memiliki kesempatan itu, karena ayat itu tidak mengatakan yang 144 di mata mereka masuk surga, masuk Yerusalem baru, yang lainnya tidak. Nah, tidak begitu ayatnya. Ya, Ayatnya itu cuma menjelaskan, enggak gini loh. Ayat itu cuma menjelaskan bahwa yang 144.000 itu sudah pasti masuk ke surga itu, ke kota itu. Tetapi itu bukan berarti yang lainnya tidak memiliki kesempatan. Itu bukan berarti begitu. Masalahnya Yerusalem baru itu terbatas. 2.202 panjangnya, 2.225 kilometer. Iya. 2.200 Untuk 144.000 dari kedua belas suku Bani Israel. Dibagi Iya, itu nanti kecil tuh. sedikit. Enggak, Sedikit. kotanya terlalu besar. Enggak dong. Kotanya- Enggak dong. Kotanya terlalu 100. besar dong. Coba barusan Pak Denny berapa total luasnya Yerusalem baru? Gini. Tingginya 2.225 kilometer itu besar loh. Besar. Terus, Iya, kalau dihitung untuk per iya. orang. Heeh. Iya, per orang kamu hitung perorangan besar loh, 2.000 Katakanlah kilometer. seluas Indonesia ya. Saya kasih gambaran. Walaupun nanti ada Iya, penjelasan itu seluasnya Masa cuma seluas. masa seluas Indonesia cuma dihuni 144.000 nggak masuk akal. Enggak, sebentar dulu. Saya kasih gambaran luas. Walaupun sebenarnya ada yang bilang seluas Pulau Bali gitu loh. Ya, Nah. anggap aja seluas Pulau Bali. Anggap Coba aja seluas Pulau Pulau Bali. Oke. Anggap aja seluas Pulau Bali. Iya, Kalau untuk seluas Pulau 100 Bali cuma 144.000 ya terlalu besar. Terlalu Oke. besar. Nah, ya di sini Pak Denny berarti nanti di surganya Kristen itu dibagi 140. Itu bukan surga, itu bukan surga. Yerusalem Itu kota. baru. Kota Iya. Yerusalem baru itu kota, itu bukan surga, itu kota. Iya, nah itu ternyata di situ kalah sama 9 naga di Indonesia. 9 naga, satu naga aja dia punya berapa ribu hektar. Ya soalnya yang dijanjikan itu, dijanjikan Tuhan itu nanti kamu nggak dapat tanah, tetapi kamu mendapat rumah. Jadi surga kota Yerusalem baru itu nggak seluas harta milik 9 naga di Indonesia. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak menjanjikan tanah, tetapi Tuhan Yesus menjanjikan rumah. Luas, iya. Oh, Luasnya luasnya. makanya. Lah iya kan dari luas nanti kan ada tempat tinggalnya kan. Aduh ya Iya, Allah. Ya dibagi ya. Kalau apalagi kalau nanti itu kan VIP tuh kedua belas suku Bani Israel kan VIP. VIP itu ya. Nah, Iya, iya. nanti kalau yang Kristen tuh nggak bisa. Yang di luar Bani Oh, Israel. Enggak, itu tidak ada ayat yang berkata begitu. Makanya tadi aku udah menjelaskan. Jangan biarkan aku bicarakan satu kali lagi, tak jelaskan ya. Yang 144.000 itu sudah pasti masuk ke situ. Cuma itu bukan berarti yang lainnya tidak bisa masuk ke situ juga. Itu salah Pak, salah kaprah itu. Ya Salah nanti kaprahnya di sesat situ. Pak.
Kalau kebanyakan masuk nanti sesak jadinya, Ya, jadi kayak sebesar rusun. sebesar Bali masa 148.000 udah penuh. Kamu setiap 145 cuma dapat rumah loh, nggak dapat tanah loh. Lah iya, kalau Pak Denny dari Kristen masuk yang ada nanti ratusan juta orang, ya jadinya Oh, Yerusalem enggak, baru enggak semuanya. sesak, kayak jadi rusun. Enggak semua. Oh, kamu salah sangka lagi. Tak jelaskan ya. Gimana? Yang kita bicarakan barusan itu cuma kotanya. Sedangkan surga Kristen itu tidak sebesar kota itu. Surga Kristen itu lebih luas lagi karena level kabupatennya ada lagi. Iya, level surga Kristen itu sebesar bumi ini. Itu yang kamu jangan lupakan itu. Level surga Kristen itu sebesar bumi ini. Nah, kota itu ada di bumi itu. Gitu, kamu harus berpikir lebih dalam lagi. Iya Pak Denny. Cuman yang di kotanya itu kan yang termatrai itu 144.000. Ya kan? Iya. Udah cukup luas lah, cukup mereka. Nah, masalahnya nanti kalau Kristen ingin masuk juga, jadinya sempit, Pak Denny. Enggak, Kristen, ya kamu betul. Kalau orang Kristen masuk ke situ semua, tetapi orang Kristen yang masuk ke situ cuma orang Kristen khusus, berarti sedikit sekali. Ngerti nggak? Ada lagi materai baru. Ada dong, orang Kristen yang dimateraikan banyak. Lah, di mana Yesus menawarkan materai baru? Gini, tak jelaskan supaya kamu mengerti, tak jelaskan. Iya. Sekarang gini, yang 144.000 itu udah masuk ke kota itu. Sekarang kita bicara orang Kristen. Nah, orang Kristen itu yang masuk ke surga, itu 30 miliar pamannya. 30 miliar itu akan hidup di bumi. Nah, yang 20.000, nah itu baru masuk ke kota itu, cuma 20.000 dari 30 miliar itu. Ngerti? Nah, itu di mana Yesus menjanjikan itu? Kenapa? Di mana dia Yesus menjanjikan seperti yang Pak Denny barusan sampaikan? Ada di kota Yerusalem itu, kota Yerusalem baru itu. Masalahnya kan di situ dikatakan 12 suku disebutkan, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Iskar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Semua sudah disebutkan itu yang akan masuk ke Yerusalem baru. Kan gitu. Coba temboknya. Sebentar, aku cek yang 144.000, coba sebentar ya. Nah, itu ada di Wahyu 7, Pak Denny. Iya, itu aku cek dulu. Sebentar. Aku cek dulu. Di mana luasnya sambil ngecek ya. Di mana luasnya di situ kan bahwa temboknya besar, lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, di sebelah barat 3 pintu gerbang. Semua pintu gerbang itu sudah ada namanya. Itu cuma nama-nama, itu cuma nama aja, cuma nama. Iya, nama ke-12 suku Bani Israel. Iya, cuma nama aja. Kayak kamu punya rumah, kamu kasih nama gitu loh. Jadi nggak ada artinya itu. Cuma nama aja. Nama-nama suku. Iya, itu cuma nama suku bangsa Israel aja, cuma nama ditaruh situ gitu loh. Iya, itu pintu gerbang mereka. Contoh nih, dari suku Naftali, 12.000 orang masuk itu pintunya. Bukan begitu. Loh, bukan dong. begitu. Enggak, bukan begitu. Mana ayatnya, coba kasih aku. Aku lagi cari ini soalnya. Mau yang pintu, yang luasnya Wahyu 12. Enggak, yang ini yang dimaksud 144.000 itu yang sudah pasti masuk surga, bukan masuk ke Wahyu kota 7. itu. Wahyu 7. Dengarkan lagi. Yang 144.000 itu masuk ke surga, bukan masuk ke kota Yerusalem baru. Yang 100, Pak Denny ini kok gimana? 144.000 itu yang termatraikan. Yang dimateraikan itu tidak ada cerita, itu tidak ada cerita itu masuk ke kota itu nggak ada ceritanya masuk ke kota itu tuh nggak ada. Lah itu disebutkan di Yerusalem baru. Mana Wahyu 7 nggak ada. Makanya dari tadi nyari. Wahyu ya, tahu nggak?
kota Yerusalem baru itu dibicarakan di Wahyu 21, sedangkan yang 144.000 itu dibicarakan di Wahyu 7. Jadi beda jauh, nggak ada hubungannya dengan kota itu. Iya, saya kan Nggak ada, bilang nggak tadi. ada, Loh, nggak ada. Ini gimana? aku udah sini kok. Malah saya udah di atas kepala saya ini. Yang Iya, saya makanya salah. sampaikan. Berarti kamu salah ngapal. Loh, Kamu salah ngapal. Sebentar, saya tanya Pak Denny. Coba kasih aku Yesus- ayatnya bahwa coba kita dengarkan dulu. Coba kasih aku ayatnya yang 144.000 itu masuk ke kota Yerusalem baru. Aku tunggu. Lah, memang mereka akan masuk. Aku tunggu buktinya. ayatnya. Aku jangan Lah, ayatnya itu ada Aku di minta ayatnya. Wahyu tadi. Iya, Wahyu Wahyu berapa? 21. Wahyu 21. Wahyu 21. Ya, aku udah bilang Wahyu 21 tadi. Itu yang 144.000 itu dibicarakan di Wahyu 7. Kota Iya, Yerusalem betul. Wahyu 21. Sekarang aku Nah, mau tanya itu- ayatnya mana yang 144.000 ke kota Yerusalem baru itu mana ayatnya? Wahyu 21 itu disebutkan pintu Yerusalem baru itu Iya, ada nama-namanya itu cuma ke-12 nama, suku. itu nggak ada hubungannya dengan yang 144.000. Itu cuma nama, Loh, kok nama yang nggak? ditaruh. Aduh, kacau ini Pak Denny. Ustadz Alif nggak bisa kasih aku Loh, ayat yang coba menjelaskan Wahyu bahwa 21, Wahyu 21. Ustadz Alif nggak bisa menjelaskan kepada Loh, kok jadi nggak bisa? saya bahwa Kok yang jadi nggak bisa? 144.000 itu masuk ke kota Yerusalem baru. Yang nama itu cuma membicarakan bahwa nama suku bangsa Israel ada saya tertera gambar di ya. situ. Tetapi itu tidak menjelaskan bahwa yang 144.000 itu masuk ke kota itu. Loh, Nggak masuk loh. menjelaskan. Masuk. 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 Mana ayatnya mana ayatnya? Aku tunggu. Ayat yang mana? Yang enggak yang mana yang Yang diminta? Saya tanya. mengatakan, aku tadi udah tanya berkali-kali, kamu nggak mau dengar karena kamu mendengarkan dirimu sendiri. Sekarang saya dengarkan dengar dulu loh. pertanyaanku. Dengarkan pertanyaanku. Dengarkan sekarang. Mana ayatnya yang mengatakan bahwa 144.000 masuk ke kota Yerusalem baru? Coba. Wahyu 21 nomor 12 13. 12. Noise Gambarnya kelihatan. besar lagi, tinggi dan pintu Bentar, gerbangnya 12 buah, di atas pintu itu ada 12 malaikat dan di atasnya nama tulis ke-12 suku Israel. Itu nama, cuma nama ke-12 suku Israel, bukan Lah, itu ke-12 yang suku akan Israel masuk. itu Gimana sih? Kacau. Ya kacau lah Pak Denny. Kabur kau ini. Wah, kabur. Kabur dia. Kabur. Ini suara saya aman nggak? Gede nggak? Segini. Aman. Jauh. Soalnya Udah saya coba. dijelasin dari tadi loh. Justru dia mengaku akan masuk ke Yerusalem baru, itu mana datanya? Malah nuntut saya. Di situ dijelaskan di Yerusalem baru itu Yesus mematraikan siapa saja yang akan masuk. Dikatakan ke-12 suku, dari suku Zebulon 12.000, dari semuanya 12. Lalu Yerusalem baru itu bentuknya 4 kotak. 4 kubus masing-masing ke arah timur, pintunya ke arah selatan, barat, utara, pokoknya kotak itu mengarah. Nah, satu arah itu ada 3 pintu. 3 pintu itu ada masing-masing nama. 4 kali 3, 12. Semuanya untuk ke-12 suku Israel. Kok masa dia nggak ngerti dari tadi? Masa saya harus nampilin lagi data, dia ngaku yang sebagai Tuhan? Capek lah, ngajarin kayak anak TK. Justru yang saya tanya dari tadi ke dia, mana jaminan yang di luar suku Israel masuk ke Yerusalem baru? Malah nggak ada. Kok malah nuntutnya ke saya? Lucu kali Pak Denny ini. Udah, Tuhan, tadi saya nggak mau ngedebat Tuhan. Ternyata kabur juga Tuhan kalau debat. Iya, Tuhan kalah debat sama umat. Kacau nih. Makanya dari tadi kan saya nanya, di mana untuk Kristen masuk ke Yerusalem baru itu termatrai di mana dijanjikan? Nggak ada. Yang termatrai itu 144.000 orang. Dibagi 12 suku Bani Israel. Jadi per suku itu jumlahnya tadi 12.000. 12.000, makanya ada pintu masuknya totalnya 12. Di Yerusalem baru persegi 4 itu. Masing-masing pintu ada nama sukunya. Suku Zebulon, berarti 12.000 orang masuk. Suku Naftali, 12.000 orang masuk. Gitu loh, masa kayak gitu nggak paham-paham dari tadi. Aduh mah, ngaku aja Tuhan. Aing. Rai. Woi, kenceng nggak suara saya tadi? Kencang, Kencang. iblis.
Oh, berarti harus pakai apa namanya? Harus pakai iblisnya Kudis kayaknya ya. Kok ada iblis nyebut iblis nih? Blis, mau diskusi apa, Blis? Hei, iblis, mau diskusi apa kau? Kang geus nu ieu we Kang mikna tong nu itu mah noise-na tarik pisan. Iya, saya ganti. Tadinya kan ke DS Orca, sekarang dari mixer ke ini, ke Soundcard. Tapi aman kan? Aman. Nu tadi mah ieu ngagiung. Ngagerung. Terlalu sensitif. Kalau sama Kores masih gede Kores. Iya. Ya ini juga kalau lagi kita mainin paling kayak gini biasanya dia makin keras juga. Assalamualaikum. Ini kenapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah tidur ya, jadi gini. bangun mimpi Yesus lagi. Roy. Iya. Ih, suara lu kayak Yesus jelek. Denny kena deportasi dari surga. Iya, kenapa Muhammad? Udah bangkit Muhammadmu. Saya Kenapa tidur lagi tadi ini? Bang Roy, bangun mimpi Yesus lagi. Enggak, aku tanya apa Muhammad udah bangkit dari kuburannya? Mimpi Yesus suruh Enggak, tahajud. yang bangkit itu zombie. Oh, zombie. Iya, kan ada Muhammad filmnya udah itu. bangkit. Iya, yang bangkit dari kubur masing-masing itu zombie, kelompok cuman berapa orang, itu biasanya zombie. Oh, bukan Muhammad. Zombie aku bilang yang bangkit dari kubur. Ada kan contoh kitabnya ada orang-orang bangkit dari kubur kan? Coba. Hah? Ada nggak film zombie? Kau pernah lihat nggak film zombie? Pernah. Orang-orang bangkit dari kubur kan? Iya. Terus ada nggak kisah di dalam kitabmu orang-orang bangkit dari kubur? Ada. Ya udah. Pada kemana mereka tuh? Pada kemana mereka? Mereka pada kemana? Orang-orang yang bangkit dari kubur itu pada kemana mereka? Pergi ke kota Kudus. Di mana? Di Jawa Tengah? Kudus Jawa Tengah. Woi teman-teman, ada orang-orang bangkit katanya ke kota Kudus, woi Jawa Tengah cari, oi orang Kudus. Dekat Coba Pati. di bawah ada orang Kudus gak ini? Dekat Pati. Waduh, kata si Roy. Habis Pati Kudus. Woi, ini perlu dicari ini petilasannya ini. Ini kita cari ini nih seru ini. Kang, katanya tadi, wah dia belum denger itu. Ada orang-orang bangkit dari kubur, katanya jalannya ke kota Kudus, Jawa Tengah. Ini harus dicari nih, orang Kudus di bawah ada nggak dicari Kota itu Kudus, Jawa Tengah. sejarahnya? Itu Lah, framing Kota Anda. Kudus kan Jawa Tengah. Itu Kota framing Kudus kan Jawa Anda. Tengah. Yang dimaksud kota Kudus itu bukan di itu. Yang masuk surga pergi ke kota Yerusalem baru. Loh, Gitu. oh surga udah dibuka dulu. Nah, Berarti orang-orang itu ngeduluin Yesus ke surga dong. kok duluan Yesus ke surga sih? Lah tadi orang-orang Kudus bangkit katanya ke surga, ke Yerusalem. Gimana sih kau ini jawab? Bukan Jawa Tengah. Tadi dibilang kota Kudus Jawa Tengah nggak mau. Terus Nah masalahnya? terus kau bilang ternyata di situ ke surga. Terus masalahnya? Berarti ada orang ke surga duluan sebelum Yesus. Yesus milik yang punya surga kok. Ya terus kenapa dia belakangan naiknya? Kok belakangan dia naiknya? Di mana dia Lah belakangan? ketika Yesus bangkit, orang-orang Kudus bangkit, dia masuk ke surga. Lah Yesusnya masih 40 hari tertunda. Astaga. Lah iya, kayak gitu. Gimana sih? Makanya tadi benar kota Kudusnya Jawa Tengah aja yang tadi benar. Nanti mau dicari di bawah banyak orang Kudus itu. Di kota Kudus itu. Iya. Dia pergi ke kota Kudus. Orang-orang itu belum masuk lagi. Masuk ke kota Kudus, kau baca Matius 27, Iya, 51, 52, 53. Mereka masuk ke kota Kudus. Bentar. Hmm. Itu udah masuk debat orang Yusupe, Isa Marigulo itu.
Makanya jangan di framing lagi. Udah selesai. Iya, iya loh kok mereka. Iya, makanya mereka masuk ke kota Kudus kan? Iya, masuk ke kota Kudus. Lah iya, Jawa Tengah. Itu urusan Anda. Kalau mau memahami seperti itu silakan. Lah, jadi kota Kudusnya di mana? Di surga. Ya, kalau menurut agak di dalam Alkitab kota Kudus itu kan kota Yerusalem baru, yaitu surga. Ya kalau ke surga berarti keduluan Yesus sama mereka yang bangkit dari kubur. Keduluan Yesusnya Yesus masih memang 40 hari. Yesus. Ya memang duluan Yesus. Belum lah, Yesus kan masih jalan-jalan 40 hari, masih makan ikan goreng, masih kemana-mana. Sementara orang yang bangkit langsung ke surga. Gimana sih? Masa kau nggak tahu kisah kebangkitannya? Pengertian Anda, dia yang punya surga kok. Iya, tapi dia yang belakangan ketinggalan. Keduluan sama orang yang bangkit dari kubur. Dia yang punya surga udah duluan, dia ada di Alfa dan Belum dong, Yesus baru bangkit. Nih di dalam kitab Anda Matius 27, Yesus di mana? itu baru Tunggu. Di mana ayatnya mengatakan mereka itu duluan daripada Yesus? Lah, Yesus baru bangkit, mereka sudah masuk ke kota Kudus. Gimana sih? Di mana Yesus tuh ayatnya? Tunggu, Yesusnya di mana baru ayat yang berkata ini demikian? ada Kita Matius baru ngomong 27:53. Iya, tapi nggak ada bunyinya begitu. Nih saya bacain ya. Baca. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, nih Yesus bangkit nih. Mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Tuh, Yesus baru bangkit, orang-orang yang tadi bangkit dari kubur itu masuk ke kota Kudus. Ini Yesus belum naik ke surga ini, tapi orang bangkit dari kubur itu sudah ke surga duluan. Masa nggak paham? Ya, masalahnya apa Ayo. di sini? Ya, tadi dibilang mereka keduluan surga duluan, kau nggak Masalahnya setuju. Yesus itu kan yang punya surga. Loh, enggak, Yesus yang bilang di rumah Bapakku, bukan rumah dia, Yang bangkit itu kan tubuh kemanusiaannya, tapi keilahiannya. mulai lagi berkelit. Wah. Yesus bilang di rumah Bapakku, bukan Siapa rumah aku. Yesus dong? Yesus itu anak Papa. Dia bilang di rumah Iya, Bapakku banyak itu tempat tinggal, bukan rumah aku. Nah itu makanya makanya orang Bilang- Muslim ini nggak ngerti-ngerti karena hanya Ya saya nggak bisa lah mengerti orang yang kesalahan. Iya, kan yang punya itu Bapa, bukan Ya, Yesus. selamat pagi. Yang tidak mengerti Selamat agama, pagi. berarti jangan pahami, jangan ikut ini. Tuh, Roy, dengerin Roy. Ulang. Jangan asal bunyi aja, ulang ngomong. Yang nggak ngerti Kalau jangan tidak mengerti, ya ngomong. sudah. Yang tidak mengerti tidak siapa? percaya, ya Ulang udah dulu. jangan ikut lagi. Ya. Ngapain lu mau paksa? Tadi yang Tuhannya Kristen aja kabur diskusi yang aku Tuhan. Dia berusaha melintir ayat. Jangan gitu dong. Apalagi Itu si kan Roy. sesama Kristen kok kayak gitu. Kasihan si Roy. Si Roy ini debater loh Bang Oblos. Sama-sama Kristen. Ya terus Ya kau gak usah bilang gak mengerti. Nah, kota Kudus di mana, Oblos? Hah? Kota Kudus di mana? Surga. Coba Roy, Di surga. lu dibilang gak Salah, paham, Roy. Jawa Tengah. Coba kau lihat di Indonesia tuh, kota Kudus di mana? Salah kau bilang, kok di Di surga. hati yang berbuat baik itu adalah di hatinya. Bentar Oblos. Ini si Roy ini debater lama loh. Lu kan baru naik ke sini. Si Roy ini teman gua, debater lama Kristen. Lu jangan bilang gitu, yang sopan dong. Kan dia Kristen juga. Sama bilang tidak yang dibilang Oblos tadi apa? Lu gak ngerti katanya nggak usah ikut debat gitu. Nggak ngerti gimana? Nah, terus lanjut. Yang saya bilang kan kota Kudus itu kan surga. Terus masalahnya gimana? Lo kalau ada soalan ya kalau lagi ulangan tentang geografi daerah-daerah, Dengar, nanti begini. tentang daerah ditanya kota Surga, Kudus di mana, kau jawab surga dengar, pasti dengar. pasti jawabannya Kalau kau akan salah itu begini. sama guru. Kota Kudus Kalau itu di Jawa surga Tengah. Surga itu kalau yang berbuat baik masuk surga, yang percaya Yesus masuk surga. Oh, percaya Yesus masuk surga. Bang Oblos.
Saya juga percaya Yesus berarti masuk surga ya. Bang Blos, Iyalah. biar Yang nggak ada berbuat salah baik di paham. dunia. Abang Blos dengar dulu. Yang berbuat baik, yang berbuat baik masuk surga. Di Sebentar, dunia, Bang kita di Blos, dunia bukan ini, Tapi gua nggak terima, Blos. Si dengar Roy dulu. dibilang nggak ngerti, Nah, Blos. di dunia ini kita yang di bawah kolong langit ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Sebentar, Hanya Berarti Yesus Blos. nggak sempurna dong. Tidak ada yang Berarti Yesus sempurna. nggak sempurna. Iya, Yesus berarti nggak sempurna ya. Kita yang di bawah kolong langit ini. Iya, Yesus juga di bawah kolong langit. Oh, berarti Anda tidak percaya sama Yesus. Loh, saya percaya. Percaya berarti Anda salah pengertian dong. Lah, Anda tadi bilang kan tidak ada yang sempurna kan? Iya, memang tidak ada yang sempurna. Kita manusia. Ya sudah berarti Yesus juga manusia yang tidak sempurna kalau gitu. Oh, berarti salah. Itu kepercayaan Anda ya. Kalau kita yang Anda yang percaya sama Yesus, bilang, berarti Anda dia- yang bilang di bawah kolong langit ini tidak ada yang sempurna. Kan Anda sendiri. memang kita manusia yang di bawah kolong langit ini memang tidak sempurna. Memang Nah, Anda sempurna. Yesus di bawah kolong langit bukan waktu tinggal Yesus di bumi. di bawah kolong, tapi dia namanya Yesus. Dia Yesus. Dia turun itu diutus sama anak Allah. Diutus sama anak Allah ini. Bang Iya, Blos, dia utus sama Allah. Bang Blos. Bagus tidur aja dulu Bang Blos. Oh, disuruh tidur, Blos. Turun ke surga. Tidur, Blos, nggak ada kualitas kau, Blos. Dia nebus Bentar. dosa manusia. Bang Blos bukan diutus dari anak Allah. Masa anak Allah yang mengutus Yesus? Iya. Bukan sih? itu maksudnya itu dia diutus sama Allah turun ke surga. Bentar, gua mute dulu. Bentar. Yesus itu Bentar, gua mute dulu dua-duanya. Gua nggak terima tadi si Roy dibilang gak ngerti sama si Oblos. Padahal kalian sama-sama Kristen. Nah, lu klarifikasi dulu, Roy. Roy, lu dibilang gak paham, dibilang bodoh lu sama si Oblos. Nah, bentar. Nah, yang dibilang Oblos tadi apa? Yesus diutus anak Allah. Itu salah. Salah, Blos. Berarti lu yang gak ngerti, Blos. Si Roy yang ngerti. Gimana sih? Malah lu yang ngomong si Roy yang gak ngerti. Kalian kan sama-sama Kristen, kok gitu? Nah, Oblos itu ragu aku Kristen benar atau Kristen apa dia? Nah, gua juga ragu. Jangan-jangan dia Trinitarian nih atau saksi Yehova. Lu klarifikasi dulu, Blos. Sama-sama Kristen lo. Buka mute-nya lo. Nggak boleh gitu lah lo. Masa sama-sama Kristen ngomong gitu lu nggak sopan. Ini debat terlama lo si Roy lo. Walaupun belegu, lama dia. Debat terlama dia, guys. Suka naik ke room gua. Lu klarifikasi dulu, Blos. Nggak boleh gitu lo, nggak sopan lo. Yang bener lo, buka mute-nya lo. Masa dibilang nggak ngerti? Cepetan oplos biar cepet kelar buka mic. Iyalah. Biar maju lagi. Gua nggak terima loh, walaupun dia sama-sama Kristen, gua nggak terima loh, Blos. Gua yang bantu si Roy sekarang. Santan gayamu. Anak kecil aja ngerti gaya. Si Oblos ini itu bukan Kristen kurasa dia. Kristen dia. Nah, Aduh, Banyak oplos, nyamar. oplos. Ini. kalau dia Oplos, Kristen, oplos. masa dia bilang begitu anak Allah yang Waduh. mengutus Yesus? Nyamar deh. Itu. Nyamar jangan-jangan. Nah, ada seperti itu di Kristen nggak ada sejarahnya. Baru sama Oblos saya dengar itu, makanya saya pancing dia tadi itu. Waduh. Nyamar ya, nyamar Bang oplos kalau Santan. gitu. Ya tahu-tahunya Nyamar dia dia. ngomong plesetting itu. Tapi saya tadi ngelihatnya dia itu Kristen, tapi Kristen. percaya Kristen tapi Kristen. blow on. Kristen tapi blow on. Ayo Blos, lu Blos. Masa lu dibilang bukan Kristen, Blos? Coba Padahal gua klarifikasi tahu. dulu. Lu Kristen lu sering naik ke sini, Blos. Padahal gua tahu itu, Blos. Masa dipitnah lu bukan Kristen? Ayo Blos, ajar Blos, si Roy. Buka mute, Klarifikasi dulu, klarifikasi dulu. Cepetan. Makanya jangan sering ngoblos, ntar nggak naik kelas. Iya. Selalu dioplos sih. Syukron, Bang Bandung. Udah saya ini undang untuk open mic. Wah, si Oblos bener-bener ya. Lu jangan nipu, Blos.
Ya tadi sih saya percaya dia Kristen, atau jangan-jangan benar Iya. kamu bukan Kristen, Blos? Cek, Nyamar Cek. nyamar nih kayak nyamar nih. Wah, cek Nyamar satu, itu. cek satu. nah, mari. Blos, buka mute-nya Blos. Lu jangan gitu Blos. Masa si Roy anak pendeta dibilang gak ngerti? Lu yang gak ngerti, si Roy ini debat terlama loh. Saya bukan orang pendeta, Bang. Saya orang jemaat biasa. Cuman yang saya tahu di Kristenan itu saya sampaikan supaya tidak terjadi framing seperti yang Abang Alif katakan itu. Ya. Loh, emang benar kota Kudus ada di Jawa Tengah? Nah, itu framing kalian itu. Loh, kok framing? Lu buka Google. Kudus di mana? Bang, ya kota Kudus kalau yang di apa itu bukan kota Kudus yang dimaksud yang di Jawa Tengah itu. Yang di dalam Alkitab. Roy, kalau ada pertanyaan pilihan ganda bahasa Indonesia lagi ulangan, kota Kudus terletak di mana, lo jawab di surga, pasti akan disalahkan sama guru kau nanti. Berkurang nilai besar. Itu kan kamu Hasil yang ngomong. Kota Kudus itu di Jawa Tengah. Sebutkan nama-nama kota di Indonesia. Kota Kudus terletak di surga. Waduh, marahlah guru. Itu kan kamu yang ngomong. Bukan kamu yang ngomong. Kalau kata-kata seperti itu saya bawa santai aja, udah biasa, lebih dari itu kami hadapi. Iya. Biasa ya, aja. makanya santai. Ya, Iya, benar. santai. Kalau hanya frame kayak gitu kecil itu. Kecil. Jadi itu, aduh, Oplos ini kok diam aja sih, Plos? Kecil. Verifikasi dulu bentar, cepetan, biar maju. Kereta mau jalan ini. Ah, Kereta mau jalan mau ke Kudus. aduh. Kenapa jadi si Oplos tadi yang pertama naik gagas sekarang? Ini orang Kristen palsu, dia nyamar-nyamar jadi Kristen. Nah, itu dia makanya Nyamar, pastiin dulu nyamar. kalau gitu. Iya, pastiin dulu dong. Blos, wih. Udah berapa kali aku naik di Groom ini orang berdebat sama saya, dibilang dia Kristen, tahu-taunya saya cari nggak juga. Nyamar Blos. biasa. Kamu mau syahadat apa mau bapak kami, Blos? Dia naik-naik langsung ngehujat si Roy loh dia loh. Padahal dia ngakunya Kristen loh. Gua nggak terima nih si Roy dihujat nih. Wah parah nih si Oplos nih. Jangan lihat Roy di room kali dia. Iya, nggak boleh gitu dong. Blos. Bang Bandung, syukron. Si Oplos kurang ajar juga nih si Oplos nih. Masa si Roy yang beleguk dibilang gak paham? Padahal si Roy ini beleguk loh guys. Dia debat terlama dia. Bagus banget. Yang belum. Kabel itu kabel lain. Ini ada Bang yang baru Bandung, naik Bondowoso, juga ini. syukron. Yang baru naik siapa? Sepa. Selamat pagi Sepa. Tadinya gua mau ngadu domba si Oplos ah. Kalian domba sih, jadinya gampang diadu. Iya. Blos, lu tadi dipitnah loh sama si Roy loh. Lu bukan Kristen katanya. Buka mute-nya. Blos, masa lu dipitnah sama si Roy? Wah, si Roy keterlaluan lu Roy, main fitnah lu. Sama-sama Kristen. Jangan-jangan lain denom. Justru saya cari apa benar dia Kristen atau tidak, karena omongan dia itu banyak yang salah. Nah itu dia makanya dari tadi aku bilang coba buka mic-nya biar jelas. Aduh, Oplos. Cepetan udah mau berangkat Karena ini. Kristen udah baru penuh. kalau dia orang Kristen baru saya dengar orang Kristen yang mengatakan anak Allah yang mengutus Yesus. Iya, ini udah mau tur ke kota Kudus ini. Cepetan. Dan Senin. Sementara Yesus itu anak Allah itu sendiri dan Allah itu sendiri. Makanya dia Mana si Roy ini? yang punya surga. Ya. Bentar Masa Roy. Yesus? Nah, Roy, masa disebut anak Allah itu sendiri? ya itu firman Allah. Dia firman Allah. Ya Allah itu Kalau- sendiri.
Kalau gitu ketika Yesus dinamain anak domba berarti dia Domba. Ya iya. Iya. Kenapa ketawa? aduh kacau bener Roy. Berarti Yesus itu domba Tapi bener. era itu dinamakan anak domba itu. Memang anak domba Allah. Memang Yesus itu anak domba Allah. Ya. Nah iya berarti Kenapa dinamakan domba itu Yesus sendiri. anak domba dalam Potong aja kisah rokok aja, Abraham dengan Ishak? Nggak perlu diketahui, memang nyata seperti itu kok. Ngapa? Ayo rokok sampai potong aja. Kalau kamu berketahui seperti itu ya memang ya Yesus itu dilambangkan sebagai anak domba Allah, bukan dia menjadi anak domba. Dia hanya dilambangkan sebagai anak domba Allah. Anak Itu domba. maksudnya, makanya kalau di Kristen bang, kalau nggak ngerti nggak usah Dikatain. dibahas-bahas. Kenapa begitu? Kepada begini? Iya tadi kan kau bilang anak Allah adalah Allah kan gitu. Iya, Ternyata betul. anak domba adalah domba. Kok anak domba itu dilambangkan sebagai anak domba anak Allah. Lah iya tadi anak Allah disebut Allah, anak domba juga disebut berarti. Aduh. Tadi kau sendiri yang jawab. Alif. Disebut anak domba berarti domba. Iya kata kau. Disebut anak domba. Maksudnya dilambangkan sebagai anak domba Allah. Enggak disebut gitu. Anak domba aja. Wahyu 5 nomor 6 itu ada. Disebutnya malah seekor lagi. Seekor anak domba. Maksudnya di situ. Ah. Dilambang. Iya, udah saya baca bang. Lah iya kan. Penjelasannya begitu, makanya kalian tanya apa penjelasan. Dilambangkan sebagai anak domba Allah. Kenapa dia dilambangkan sebagai anak domba Allah? Karena dia adalah menjadi Nggak ada kata Allah. penebus Sebatas dosa anak dari domba dalam dosa. aja. Itu penjelasannya ada di dalam Alkitab lain. Makanya jangan dicomot-comot ayat kepada begitu. Enggak. Kenapa terjadi begitu? Ada di perjanjian lama. Sebentar bang, biasa jelasin. Enggak, ini biar loh. clear ini. Telah Disebutnya- dibuatkan. eh. Kenapa? Karena pada saat kejadian di mana Abraham dengan anaknya, Tadi kan kau bilang anak Allah adalah Allah kan gitu. ya, Nah kalau disebut anak domba berarti domba kan. Nah ini malah dipertegas seekor anak domba. Disebutnya juga seekor loh. ia hanya lambang seekor domba. Seekor anak domba. Ya, seekor anak domba dilambangkan seekor anak domba, maksudnya bukan dia domba. Loh tadi anak Allah adalah Dilambangkan Allah. sebagai Anak begitu, domba berarti seperti domba. itu. Hah? Seperti yang terjadi pada Abraham pada saat dia memberikan anaknya untuk sesembahan kepada Allah. Terus kalau dia anak domba berarti bapaknya apa dong? Dengan seekor Kalau dia disebut anak domba berarti bapaknya apa? Makanya kalian muslim ini on sampai sekarang. Ya, kalian dijelasin, kalian nggak mendengar kalian. Iya karena saya nggak mau lah manusia dibinatangkan. Masa manusia disebut seekor Bukan anak manusia domba? dibinatangkan. Lah ini? Dilambangkan Yesus itu dilambangkan sebagai anak domba. Anak domba. Lah iya Allah. seekor Kenapa? lagi ada ekornya. Terserah Anda lah itu. Itu urusan Lah iya. kamu mengartikan seperti itu. Loh, ini loh. Iya ini seekor anak domba. Nanti kalau saya tanya ekornya di depan atau belakang biung juga. Lah iya kan? Di sini disebutkan dia itu sebagai seekor anak domba gitu loh. Kalau domba beneran, Ustadz, dia kan domba rohani. Kalau domba beneran, ekornya di belakang. Domba rohani, ekornya di depan. Gulantung, gula bed gitu. Beda itu. Kan kita sendiri. Roy. Nggak mau diapakan terserah Anda. Emangnya kenapa ada masalah di situ? Kalau kami mengatakan bahwa Iya. Yesus dilambangkan seekor anak domba. Anak Nah, domba iya. maksudnya dilambangkan dengan begitu. Iya yang disembelih nanti seekor anak domba yang disembelih. Kata yang sangat baik dan dikonfirmasi dan telah dibunuh-buatkan di dalam perjanjian lama di mana Abraham memberikan anaknya sebagai waktu Allah meminta anak si Abraham untuk menjadi sesembahan, tetapi tidak terjadi, tidak jadi karena digantikan dengan seekor anak domba.
Begitu Nah dilambangkan. iya makanya kitab Anda menyetarakan Yesus itu mengibaratkannya dengan Bukan seekor anak domba. disetarakan, hanya dilambangkan. Mengibaratkan. Bukan mengibaratkan, dilambangkan. Kenapa dilambangkan? Karena Iya. hal penebusan dosa di masa Musa atau di kitab Taurat itu harus dengan darah domba, darah binatang, begitu. Makanya penebusan dosa dilambangkan seperti Yesus sebagai anak domba Allah. Karena Loh. Yesus mati Bang. untuk menebus manusia ke dalam Nih ya, dosa. saya baca lagi ya pelan-pelan ya. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Oke? Kalau yang ini kan disembelih, kalau Yesus kan disalib. Terus? Nah ini beda kali ini, seekor anak domba ini. Seperti disembelih itu apa? Ya disembelih lah, masa nggak tahu disembelih? Ya, Orang kalau nyembelih nggak? pengertian Anda disembelih apa? Ya disembelih lah, digorokkan Ya, gimana sih? pengertian disembelih itu menurut Anda, jangan di framing dulu. Ya, enggak loh, sembelih itu satu kalimat yang sudah dipahami oleh kita semua, nggak perlu kita ibaratkan lagi. Karena orang-orang muslim ini, pengertian sembelihan itu beda-beda. Udah, Loh? jangan, menurut Islam itu sembelih itu apa? Ya disembelih di lehernya. Ya, Aduh, artinya apa? ya disembelih lah. Ya, disembelih yang bagaimana? Ya. Itu tadi udah dicontohin sama hostnya, ya Allah. Jadi Yesus itu disembelih apa disalib sih sebenarnya? Harus dengan suara. Disembelih itu kalau Itu dengan suara. enggak, Itu kalau menurut saya kata-kata kalau bukan seperti saya itu masih menahan kata, takutnya nanti nggak boleh sama TikTok. Jadi udah dipahami lah gitu kan. Ini kan kalimatnya agak ngeri. Gitu ya loh. maksudnya Jadi, itu kan nah, sebentar. Yang dikatakan dia seperti disembeli. Iya, Iya. menandakan bahwa Yesus anak domba yang dilambangkan. contohnya ayam disembelih kemarin musim kurban tuh, Sebentar, domba, Bang. sapi disembelih kayak Jangan gitu. dipotong. Sebentar, biar saya jelasin. Menandakan bahwa anak domba Allah memang benar-benar ada terjadi, dia disalib dan telah Bukan. dikubur, makanya Disalib. disitu. Bukan disalib, Seperti ini mah itu. disembelih, Emangnya- bukan disalib. Enggak, sebentar. Disembelih bukan kalian yang seperti yang dikatakan host itu leher, bukan. Ya terus dia Bukan maksudnya digapain? disembelih itu seperti disembelih itu yang ada bekas-bekas apa, bekas luka begitu. Makanya dia bilang seperti disembelih. Yang seperti disembelih itu kan ada darahnya. Ya disembelih Dengan itu kan darah bagian tubuhnya. leher, kalau disalib kan di paku tangan, beda Ya lah, menurut nggak Anda nyambung. disembelih. Kalau disembelih bagi kami bukan harus di leher disembelih itu. Oh, disembelih apa? Ujung kuku. Kalau di Kristen. Atau apanya? Kukunya dipotong Disembelih itu kalau di sembelih. Kristen Bang, bukan hanya di leher. Disembelih kalau di kami pun bisa di dulu hati. Gimana Bisa ulu di- hati? Iya. Ini dari Kalau mana lagi kami dulu menyembelih kami? hewan itu bukan di leher terus. Hanya di Muslim itu menyembelih hewan harus di leher. Makanya kita beda, Bang. Loh, kalau bukan di leher itu bukan sembelih lagi namanya. Ya Ini itu gimana makanya sih? saya bilang pengertian Anda di dalam Muslim Itu itu beda. pengertian dari mana itu? Oh jadi orang di paku tangan itu lagi disembelih gitu? Kok pakai disembelih? Yang maksud disembelih kalau di dalam Kristen itu ya Kok meninggal, jadi ulu hati dibunuh. dibawa-bawa? Hah? Makanya Bang kalau nggak ngerti tentang Kristen nggak usah ikut bahas. Ya bawa. Iya, karena ternyata nggak Jangan sesuai bawa-bawa dengan bahasa istilah Indonesia ya. Islammu, makanya nggak masuk. Nggak Karena ada, justru istilah ini nggak ada. Hah? Loh, nggak ada di sini saya pakai istilah Islam. Yang itu- namanya disembelih, contoh gini, ada yang merintah, Bang, tolong sembelihkan kambing. Nggak mungkin lah kakinya diiris-iris. Orang pasti lehernya dipotong. Enggak. Ada kalau di kalian itu hanya leher aja yang Iyalah, masa tolong sembelihin kambing, Nah, tahu-tahu kakinya kalau dikutekin, bisa nggak mungkin disembelih. lah. Ditusuk ulu hatinya. Ya itu mah ditusuk namanya, ditumbak, bukan disembelih. Ya, disembelih Ya, sama. beda lah, kau sendiri pun beda Disembelih. nyebutnya, kok lucu. Yang penting dia mati itu hewan. Kau jangan karang-karang begitu, nggak masuk. Kok garang? Nih
Makanya Jadi saya di sini- bilang, Bang, Enggak, jadi sembelih ini maknanya apa? Disalib. bukan. Yang Nah, apa penting jadi disembelih ini? maksudnya disembeli itu, ya nanti saya kena banned juga di TikTok kalau saya bilang begitu. Ya Nah, itulah seperti yang makanya aku bilang tapi tadi. bukan harus di lehernya dilakukan sembelihan itu boleh di Di apanya? Ini anak domba ini disembelih bagian apanya? Ya bisa di perut, di ulu hati. Oh, perutnya Bisa di disembelih. dalam bawah ketiak. Kalau sembelihan hewan di kami itu, Bang, tidak keharusan harus leher yang dipotong, tidak ada harus seperti itu. Itu aturan dari mana? Hah? Aturannya dari mana? Ya, memang nggak ada aturannya, itu terserah, nggak ada yang Oh, mengatur nggak di ada situ. aturan. Nah, kalau kebiasaan bangsa Yahudi mereka nyembelih nggak? Hah? Kalau kebiasaan bangsa Yahudi itu nyembelih domba nggak? Iya, emangnya di bangsa Yahudi itu ada keharusan menyembelih hewan harus leher yang dipotong. Nah, terus apanya yang dipotong oleh mereka? Ya, kalau enggak, yang saya tanya apakah ada keharusan harus di situ? Lah iya, memang yang disembelih itu leher. Saya Emang tadi ada bertanya, lagi? apa keharusan? Ada bunyinya begitu. Kalau Ya, kalau sembelih hewan bagian tidak- leher lah. Bentar, Aneh Bang, loh kau jangan ini. Dipotong sebentar, biar clear ini. Jangan kau bodoh-bodohin orang kau. Oke, Apakah kita buka di aja ya. Selamat Tidak. pagi saudara-saudaraku semuanya. Salam Selamat dari pagi. Papua. Siap. Apakah di dalam hukum Taurat orang Yahudi mengatakan kalau menyembelih hewan itu harus dipotong lehernya? Kalau bukan dipotong dari lehernya, bagaimana? Nggak boleh disembelih hewan. Bagaimana dengan hasil buruan? Beda lagi itu. Kalau kita berburu itu menembak hasil Enggak, buruan. jangan diperlebar. Ini tentang kurban, Ya, penyembelihan. makanya jangan di Loh, framing, jangan diperlebar. bukan, Kau bilang. kan domba yang disembelih gimana sih? Makanya muslim Kita baca itu ya. Lo kok jadi framing. muslim itu? Terus emangnya kalau muslim itu nggak boleh makan hasil buruan? Enggak, jangan diperlebar, jangan Enggak, diperlebar, enggak jangan di- diperlebar. enggak. Enggak, jangan Saya diperlebar. tanya begitu, Bang. Ini Bagaimana tadi kalau kita hasil cari buruan nih, bagaimana? kita cari nih. Ya. Disebutnya sebagai hukum sekhita. Sekhita nih ya. Di situ aturan ini mengatur sekhita dikodifikasikan dengan sedemikian masih bernilai secara kita menjadikan daging dari dilarang pagi, tanpa Mas. syarat. Ya, oke, kita buka aja daripada saya Saya capek-capek akan mikir. makan. Pagi-pagi sudah makan ya. Iya, karena setahu saya, makanya di dalam Islam itu sembelihan orang Yahudi kafir dimi itu boleh ahli kitab karena sesuai dengan syariat. Yang namanya sembelih itu adalah lehernya yang digorok. Itu kan menurut Alkitab. Nah, Menurut iya. bentar. Itu kan menurut pengertian Muslim. Kalau di dalam Alkitab atau pengertian Kristen, tidak keharusan binatang itu kalau disembelih itu harus lehernya yang digorok, nggak ada. Nah itu kalian kan nggak ada aturan, makanya. Nggak ada aturan yang bagaimana. Ya berarti Kristen beda dengan Yahudi. Udah gitu aja. Tunjukkan sama saya di orang Yahudi yang mengatakan kalau sembelih hewan itu keharusan harus dipotong lehernya. Di mana ayatnya? Jadi mereka memotongnya di bagian apa? Ini ya, saya buka dulu Tunjukkan ya. pada saya kalau Ini memotong nih. hewan. Ini nih. Ya. Ini- Kita mana? ini- Jangan ini enggak. Saya buka di Alkitab saya. Jangan kau framing saya. Jangan kau Ya sebentar ya. tunjukkan ayatnya. Ini penjelasannya, Saya baca sama-sama. Sebentar. penjelasan. Enggak, saya baca dulu, penjelasan. Hei. Aduh. Kamu mau pinter penjelasan, nggak? Saya nggak mau mendengar itu. Yang saya mau Alkitab Ini loh, di saya mana? buka, ini Di dengerin surat prakteknya. mana? Di surat mana? Kok ada prakteknya sih? Kamu ini aja dulu ya, kamu Di mute mana aja surat mana dulu. kau bodoh, Liv? Iya, kamu bodoh. Saya baca dulu, kamu di bawah. Saya baca, nanti kau naik lagi ya. Ini yang memuat adalah sarapan pagi Biblika ya ORJ. Ini punya Ibu Rita Wahyu. Dia yang orang Nasrat Kristen yang memperdalam keyahudian. Saya juga banyak membaca. Dia itu pintar bahasa Ibrani, kultur Ibrani. Di sini disebutnya sebagai sekhita di sini ya. Kita baca nih. Bagaimana sekhita melakukannya? Sekhita dilakukan dengan alat benda tajam Ibrani. Disebutnya
khelep atau khalap ya, yang pasti sangat mulus tanpa lekukan atau ketidakteraturan terkecil. So kita memastikan terus-menerus memeriksa instrumen agar standar ini dipertahankan. Struktur parental di leher hewan yang diizinkan termasuk trakea, esofagus, dan seterusnya. Tetap di bagian leher. Di bagian leher yang disembelih itu. Ya ini penjelasannya ada nih, istilah Ibraninya seperti ini yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Kok tiba-tiba, ya Kristen memang nggak punya aturan sendiri, bebas kan? Coba sembelih kambing, tahu-tahu kaki jadi kelitikin. Aduh mak, makanya kalian itu kan cara motong binatang itu nggak dipotong, dipukul juga bisa. Pukul kepalanya bisa disantap juga nanti. Itu nggak ada aturan kalian. Itulah kenapa diperintahkan disembelih. Bahasa Arabnya dubiha, disembelih. Ternyata itu bagus untuk bagian leher itu apa? Untuk mengeluarkan semua darahnya gitu loh. Di sini ada keterangannya berdasarkan ayat-ayat yang tertulis sebelumnya. Nih, di sini dijelaskan di kitab-kitabnya nih, ayat-ayatnya, maka dijelaskan. Nih ya. Contoh nih ya. Undang-undang sistematis pertama melarang terhadap hewan, perlakuan manusiawi terhadap mereka. Hukum ini mengikat orang Yahudi pada hari ini. Ya aturannya nih, dilarang menyebabkan rasa sakit pada hewan, nggak boleh dipukul berarti. Seseorang diwajibkan memberi makan hewan sebelum dirinya, Ulangan 11 nomor 15. Dilarang memotong anggota tubuh dari hewan hidup dan setinggi-tingginya, Kejadian 9 nomor 4. Seorang wajib membantu hewan, Ulangan 22 nomor 4. Hewan yang mengirik jagung tidak boleh diberangus, Ulangan 25 nomor 4. Seekor lembu dan duduk tidak boleh disatukan. Nah, ini ada keterangannya, Ulangan 22 nomor 10. Ini aturannya udah ada. Kalian kan bebas. Guguk tinggal dipukul, tinggal dibakar. Nyit kayak gitu kan, mati. Kok nggak ada ilmu mau bahas panjang lebar, males juga aku, ngotot pula lagi. Pak Ustadz, sholat subuh dulu itu. Azan sudah kemana gitu. Belum. Saya kalau sholat subuh sekarang nggak sah sholat saya, karena belum waktunya. Yang lain? Oh di situ belum ya? Soalnya Papua udah 6:30 jadi. Belum di tempat saya. Oh. Nggak, masa diskusi itu kadang-kadang bingung loh saya teman-teman Kristen itu. Ketika ditanya, saya bilang saya juga nggak mau asumsi, tapi setahu saya kebiasaan menyembelih itu adalah bagian leher. Saya minta dalil ya kita tinggal cari dalilnya. Makanya kenapa di Islam ahlul kitab itu halal sembelihannya kan gitu ya. Itu ketika zaman Rasulullah SAW dan ketika dia menyebutnya, di mana ahli kitab itu menyebut nama Allah di sana dan mereka tidak menyekutukan Allah, mereka halal tuh dengan cara berarti disembelih. Nah sekarang dari perspektif Yahudinya, keterangannya ada, ternyata dengan cara disembelih. Kenapa tadi tiba-tiba orang Kristen bebas, mau dipukul kek, kelitikin kek tadi? Nah, begitu, sebenarnya itu mah penyiksaan. Sebenarnya gini Bang, kalau saya boleh bicara. Kata-katanya Abang juga, kata-katanya Pak Ustadz juga agak sedikit terlalu jauh mengatakan Kristen bilang aturan Kristen enggak gitu-gitu, enggak semua juga Bang. Nggak. Begitu pun tadi sebaliknya. Bukan Bang, saya izin klarifikasi dulu ya. Tadi dia yang bilang, saya Kristen, Bang. Jadi gini. Iya, tadi Roy yang bilang Bang, jangan saya. Tadi dia yang bilang sembelih itu, potong di leher itu cuman di Islam. Buat kami kata dia, bisa juga katanya ulu hatinya, bisa juga ketiaknya. Dia sendiri yang bilang. Bebas berarti kan. Bang. Logikanya gini Bang, saya saya juga kebetulan lahir dari kampung. Kita di kampung biasanya berburu hewan. Nah, kita berburu hewan kan pasti hewan itu dibunuh di hutan. Jadi ya mungkin maksudnya seperti itu. Kita ambil sisi positifnya. Saya pengen kita berdebat itu dengan kata-kata yang jangan sampai menyinggung teman-teman yang lain. Enggak, Bang. Izin Bang ya. Roy itu justru membantah Bang. Dia itu tidak mau sembelih itu identiknya dengan di bagian leher, gak mau dia sendiri yang masak. Dia itu mau di ulu hati langsung diambil juga dia sembelih kata dia. Tadi cobalah di bawah yang menyimak tuh juga denger kok. Kalau makanya saya sampai buktikan gitu. Sembelih itu di leher, betul. Itu saya ambil katanya ya. Tapi
kalau abang tadi berkata Kristen, itu saya juga agak sedikit ini karena terus terang Pak Ustadz, saya orang Kristen dan saya percaya sembelih itu Bentar, di Insan. kamusnya. Kalau mau nyalahin, lu salahin si Roy. Ustadz Alif justru ngelurusin sembelih itu harus di leher. Kata dia boleh di Betul. ketiak, boleh di mana Betul, aja. Bang, betul. Saya juga nggak nyalain, cuman yang saya tadi ini cuman kata kalian Kristen. Nah itu yang saya agak cobalah kita berdiskusi dengan. Nah ini si Roy-nya nih. Lu ngomong ke si Roy, Nah ini si Roy-nya nih. Mana kata itu sembelih itu harus di leher? Di mana? Buktikan sama saya. Gini Bang Roy. Di mana? Tunjukkan sama saya. Kalau sembelih itu di leher. Bang Roy, sembelih. Saya orang Kristen Bang. Saya Iya, Papua. tunjukkan. Di mana ayatnya sembelih itu harus di leher? Kata sembelih itu di kamus itu memang di leher, ya. Karena aturan itu bahwa hewan-hewan itu tidak boleh disakiti dengan cara-cara yang lain. Ada juga yang disuntik sampai pingsan baru Terus dibunuh. kalau ada hewan yang kalau kita makan ditusuk di ulu hati atau di bawah ketiak? Ada begini saudaraku, begini. Ah. Itu beda konsepnya. Yang kita bahas sekarang adalah konsepnya. Itu bukan sembelih itu. Dengar, saya jelasin dulu. Kata sembelih, tadi yang dibahas itu kata sembelih, bukan aturan agama atau apapun itu yang saya maksud. Saya nggak bicara ke aturan agamanya. Yang saya bicara adalah kata Kamu ini sembelih. Kristen. Kamu Saya Kristen. Pak. Ya. Kristen gereja di mana? Saya di Papua, Bang. Gereja di mana? Bagaimana? Gereja apa? Gerejanya apa? Udah, ndak usah itu dulu. Ini muslim dusta ini lagi. Nah, lu jangan mitnah Kau lu. muslim dusta kau. Jangan mitnah Bukan lu. Kristen kau. Bang Roy, saya Papua, Bang. Bang bisa lihat di semua video-video saya dari tahun-tahun sebelumnya. Ini asli. Di Makanya mana saya juga fittingmu? Fitting kamu mana? Di mana TikTokmu apa? Kalau memang benar. Ya, ini. Hah? Kalau ada yang beda paham sama si Roy pasti dituduh, muslim lu, padahal dia Ya Kristen. iyalah, karena Kristen itu Bang, saya paham betul. Paham betul Abang. bagaimana Abang. tidak ada kata sembelih di dalam Kristen itu harus dipotong di dalam leher. Bang, saya nggak bahas dengan agama. Tunjukkan ayatnya pada saya yang mengatakan begitu. Kalau untuk sembelih hewan harus Sini juga mau ada. dipotong. Hah? Mbak, saya nggak bahas di dalam agama. Menyembelih bicara ini hewan bukan- harus saya bicara bukan dipotong mengenai agama, harus Bang. Saya lehernya yang bicara dipotong. kata sembelih. Kata ingat Bang, kata sembelih itu yang saya bahas, bukan bahas agama. Oke. Dan tadi juga saya sudah bilang. makanya begini Bang, bentar. Udah dari awal saya mengatakan sama orang-orang siapa Kian Santang dan Alif tadi, kalau menurut Anda itu sembelih itu apa? Tapi nggak dijawabnya. Hanya melalui apa ke itu gitu. Tadi dari awal kan saya udah tanya, sembelih itu Udah menurut- dijawab, sembelih itu Nah, dipotong di leher, itu disembelih. itu Memotong hewan pengertian. kurban. Iya, bentar. Itu pengertian di dalam Islam. Jangan Nah, dibawa kalau ya udah, dalam nah ini Kristen. seru nih. Abang, Ini coba pengertian, bedakan bentar bang. Kata dia itu pengertian di dalam Islam. Emang di dalam Kristen pengertiannya seperti apa? Coba dijawab dulu, Bang Insan. Ayo jawab dulu. Saya sih sebenarnya tidak pengen lari jauh ya. Enggak, jawab dulu. Kalau di dalam Kristen sembelih itu pengertiannya seperti apa? Oh, di dalam Kristen ya, soalnya itu kan bahasa Indonesia sembelih itu, ya kan? Pengertian sembelih itu harus di leher atau gimana? Kalau pengertian umumnya sembelih itu ya kita membunuh hewan itu kita bunuh hewan Di itu leher. Berarti di Kristen juga sama kan? Iya. Iya, si Roy yang blow on. Nah, sekarang lu klarifikasi. Ini kata orang Kristen loh. Blow on, sok.
Sekolahnya saya lu nyampe pagar lu kayaknya lu. yang saya Nggak bahas sekolah itu kayaknya. bukan masalah agama. Dari tadi saya sudah bilang saya nggak. Tapi saya, dia bahas-bahas masalah agama terus, ke Islam terus dia. Makanya kita counter. Berarti di dalam Kristen nggak ada aturan. Menyembelih hewan itu bisa diketek, bisa dipantat gitu kan. Kalau kata dia, berarti di Kristen nggak ada aturan tuh. kan sebelumnya saya juga sudah kasih konsep, saya berikan konsep lebih dulu. Hewan itu kalau dibunuh itu banyak caranya, nggak harus disembelih di leher. Ya, kalau dibunuh terserah. Yang penting hewan itu dibunuh udah selesai di situ. Nah, berarti iya, itu beda berarti cerita kayak ini, lagi. kayak ngebunuh anjing ya. Kalau kalian mau makan anjing, dia dimasukin ke karung terus ditampol kepalanya kan. Iya, nggak ada aturan, Bang. Nah, Nggak itu. ada aturan. Gini, Nggak ada Tidak aturan, benar, ada gue setuju. aturan menyembelih mau hewan hewan itu apapun, nggak mau ada. hewan apapun, kan Kalau kita ada ini orang kayak berburu di bentar, hutan, satu-satu. ya kita nggak harus bunuh di leher. Kalau ada Nah, orang di Kristen leher. menyatakan itu hewan kalau dibunuh atau dimakan harus di leher, tunjukkan sama saya di mana ayatnya. Nah, tunjukkan loh, Insan. Saya nggak pegang ini bang, saya juga. Makanya Bang, kalau kamu tidak mengerti, tidak ada ilmumu dengan itu, jangan so tahu kau. Tadi saya nggak bilang saya di dalam, saya bahas Tahu, kata. Ya dari Kata tadi sendiri, saya bilang dalam Pak Tengah, agama. makanya dipasang kuping. Jangan kalau ngomong itu pakai dengkul, pakai mulut dan pakai otak. Yang saya bilang dari tadi, kalau di dalam Kristen tidak ada keharusan. Kalau menyembelih hewan itu harus dipotong lehernya. Tapi Iya. dari awal tadi saya ngomong sama Kian Santang, Tadi udah. si Alif, pengertian di Muslim itu sembelih itu apa? Tapi nggak ada dijawabnya dengan kata-kata, hanya melalui. Makanya saya bilang, kalau pengertian di dalam Muslim lehernya dipotong itu terserah Anda, itu menurut aturan Islam. Kalau di dalam Kristen tidak ada ayatnya yang mengatakan kalau menyembelih hewan atau membunuh hewan atau kamu memakan hewan itu harus lehernya yang dipotong. Tunjukkan sama saya ayatnya. Betul, makanya saya bilang gini, Hah? coba abang dengar saya jelaskan. Saya saya tadi sudah bilang bahwa saya artikan kata menyembelih bukan dalam versi agama. Nih, baca nih. Bentar. Tidak dalam versi agama, sayang. Nih. Nih, baca dulu, bentar. Moderator tolong di ini yang minta naik. Nih, mana sih belakangnya? Salah gua. Bentar ya. Pak boleh jangan minta naik. Nah, lu baca, ini kelihatan kan? Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Ini menyembelih siapa? Ini ada nih. Menyembelih nih, kata menyembelih di Bible. Untuk Iya menyembelih Bang, anaknya. udah saya bilang menyembelih di dalam Bible ada, tapi pengertian menyembelih di dalam, bentar, kan udah saya bilang dari tadi penyembelihan hewan di dalam Alkitab katanya ada, cuman pengertian cara pemotongan penyembelihan dalam Alkitab atau Kristen tidak ada yang dia mengatakan penyembelihan hewan itu harus lehernya yang dipotong. Terus harus Itu apanya? masalahnya. Nah, waktu Kalau kata Abraham mau menyembelih anaknya, itu di mana disembelihnya? Hah? Waktu Abraham mau menyembelih anaknya sebelum malaikat datang, itu di mana disembelihnya? Diketek atau dipantat? Belum ada dipotong. Mau menyembelihnya di mana? Itu di mana? Di leher, diketek atau di pantat? Belum ada penjelasan di situ. Kayaknya rambut juga kalau mau dipotong, saya mau menyembelih rambut. Kayaknya kalau di Kristen gitu ya, nggak ada aturan ya? Nggak ada. Jangan bicara di Kristen, bang. Nah, dia bawa agama. Iya, tapi tidak ada di dalam itu mengatur seperti itu. Tunjukkan sama saya yang di mana. Kalau ada. Ya ini Waktu buktinya di Abraham Kejadian. Apa di kejadian? Di Kejadian dia berapa? Abraham mau menyembelih anaknya di mana?
sebentar. Apakah di situ mengatakan menyembeli anaknya itu di leher atau gimana? Emang di sini nggak disebutkan. Cuma logikanya kalau menyembelih itu di mana? Jangan dipakai logika, Bang. Di dalam Kristen, kalau Muslim itu kebanyakan memainkan logika. Boleh sah-sah saja. Kami juga ada seperti itu. Tetapi tidak ada keharusan di dalam itu penyembelihan itu harus di leher. Tidak ada. Oh, jadi Kenapa? Abraham mau menyembelih anaknya itu di mana lokasinya? Lokasi sembelihannya di mana? Ya di apa di gunung apa? Tunggu dulu. Enggak, Ada. maksudnya apanya yang mau disembelih itu apanya? Iya disembelih anaknya. Kita nggak tahu bagaimana dia menyembelihnya. Apakah leher yang dipotong atau ulu hati yang ditusuk? Nggak ada di situ penjelasan. Lu sekolahnya sampai mana sih? Emangnya ada? Makanya Bang, kalau ada tunjukkan sama saya ayatnya. Lu nyampe Kok nanya pagar ya sekolah? sekolahnya ya? Yang saya tanya Bang, tunjukkan ayat bukan sekolah. Ya Emangnya ke udah, sekolah ya udah di gini, mana? gua gini. Tunjukkan sama Abraham, saya ayatnya. Kalau kamu kan tunjuk sekolah nih. bentar. Berarti kalau gitu gua bisa asumsi Abraham menyembelih anaknya, matanya ditusuk. Bisa jadi, Bisa jadi. Wah, stop loh. bisa jadi, bisa jadi. Karena tidak ada di situ penjelasan bahwa menyembelih anaknya itu harus di leher atau ulu hati yang dipotong. Oh, Tidak ada. iya. Udah gua setuju. Lu kan Kristen, Tidak jadi ada. gua Tunjukkan setuju. sama saya ayatnya. Iya. Yang mengatakan demikian nggak ada. Iya, gua setuju. Lu kan Kristen, jadi gua setuju. Tunjukkan sama saya ayatnya. Udah nggak ada ayatnya, nggak ada, udah nggak ada. Makanya ayatnya. jangan kita berasumsi lihat. Kecuali di Islam, kalau di Islam menyembelih itu tetap harus di leher. Kalau di Ya, Islam kalau di Islam, iya. Iya. Silakan. Kecuali Kristen bebas di mana aja karena nggak ada aturan. Bebas nggak ada, bebas. Saya sendiri yang melakukan kalau menyembelih. Saya sembelih atau saya memakan hewan, bebas saya membunuh di mana aja. Bebas. Di leher. Masukin Bebas. ke Ya. karung itu anjing ya guguk, masukin ke karung terus Iya. dibongkol kepalanya. Buak. Boleh kan? Yang saya tanya bagaimana dengan Kristen. buruan? Hasil buruan itu gimana cara membunuhnya? Hasil buruan nggak tahu saya. Nah, berarti nggak boleh orang Nah, Muslim gini, itu. Bentar, kalau Bang. di Islam, Nah. bentar. Kalau di Islam gini, bos. Kalau di Islam ya, Nah. kita berburu nih, jangan dimatiin dulu. Misalkan yang Terus? ditembak kakinya, bagian kakinya kan, bagian kaki masih hidup tuh, Mana benar. Bentar, mana ada buruan Bang bisa ditangkap kalau nggak mati duluan dia bagaimana? Kalau Nggak boleh ditembak, kalau di Islam nggak boleh. Tetap berarti kalau nggak boleh hewan dimakan itu hasil buruan. nggak boleh, nggak Kayak boleh. burung itu ditembak di atas pohon itu jatuh ke bawah mati dia gimana? Itu sebenarnya menyalahi aturan, nggak boleh membunuh binatang seperti itu. Itu menyalahi aturan oknum-oknum yang tidak beres itu otaknya. Kalau di Iya, Islam, hewan yang saya itu, tanya- bentar, hewan itu Ya. harus benar, jangan kayak gitu. Lu matiin apa namanya lele, ikan lele, tahu kan? Kayak Ya. gimana lu matiin ikan lele? Iya, nggak ada aturannya, yang penting mati. Nah, nggak ada aturannya, yang penting mati aja dimakan, udah. Iya. Ya, nggak ada aturannya. Kristen nggak ada aturannya ya, insan. Kristen nggak ada Nggak. aturannya, Nggak. nggak ada. Ini udah jelas nih. Dibersihkan, Kristen nggak ada aturannya. Udah. Bentar Bang, kasih kesempatan saya. Yang penting kayak ikan lele atau apa, ikan apapun ikannya dibersihkan Oh, bersih. pantesan kalian suka makan siput hidup-hidup ya, ditelan hidup-hidup. Ternyata di perutnya ada Masih. kolam renangnya. Kok pergi ke Bang? Saya bergaul sama orang Muslim. Makanya kadang-kadang Muslim ini hanya di mulut doang aja. Tetapi Nggak ada kenyataan kayak gitu. prakteknya di lapangan Aturan agama ya aturan agama, Sebentar, aturan Bang. agama ya aturan Bentar, agama, kasih aku oknum kesempatan ya dulu. oknum. Jadi Iya. tolong bedakan Kasih aku antara kesempatan oknum dulu, dengan Bang. Aku aturan menjelaskan agama. dulu nih. Bentar, Kalau Bang. aturan agama nggak boleh seperti itu, Iya, Bang. Aturan sebentar, agama Bang. kalau di Islam nggak boleh seperti itu. Saya setuju. Perkataan abang kalau di Muslim nggak boleh begini-begini tapi oknum benar. Kalau oknum boleh, kalau oknum silakan aja. Gua nggak ini makanya oknum. saya nggak percaya dengan aturan itu. Ya kalau kalian nggak percaya, udah Ya, silakan. kenapa terserah saya kalian. nggak percaya? Yang penting di Kristen nggak ada aturan untuk ngebunuh binatang. Tidak ya. ada. Nggak ada aturan, Tidak nggak ada. ada. Udah Tidak ada. titik di situ nggak ada. Dengar ya, Bang Memang Insan. kalau Di ada Kristen orang nggak yang ada aturan mengatakan ya. sama saya ada aturan yang demikian, Nah, tunjukkan udah. ayatnya. Udah nggak Tidak ada ada. aturan. Jangan ngebantah ada. lu Insan.
Lu Ya. jangan sampai lu Berat- dituduh lagi sebagai muslim lu di sini, sebagai Islam. Bentar bang, berarti kalau kita lele kan udah kita pancing mati dia udah dulu mati dia dipancing tuh nggak boleh dimakan gitu. Halo, di Muslim kan santang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berarti Ada kalau pemakan hasil babi itu. buruan itu ditembak duluan udah mati nggak boleh dimakan. Akang santai dulu, bentar lagi ajan di sini. Oh Aku gitu. Iya. Udah sholat, udah azan. Belum ajan. Udah ajan tapi belum sholat. Ya udah, lawan aja si Roy dulu tuh, lawan si Roy itu. Enggak, Jam ini berapa memang di situ belum sholat subuh? Saya mau sholat subuh dulu. hari 436 hari ini. Ya, yang teman-teman yang mau sholat dulu dah. 436 dari hari ini. Jadi Di gini sini ya. 0644. Oh iya, oke bang. Jadi gini ya Roy. Kalau kamu mau melihat aturan, kalau kamu mau menilai sesuatu, harus nilai dari kitab sucinya. Kalau di dalam kitab sucinya tertulis, misalnya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, udah jelas clear ya. Tapi ada orang yang tidak ngikuti, ya kamu nggak salahkan agamanya atau aturannya. Yang kamu salahkan manusianya. Sama kayak misalnya kita udah dibilang, jangan ngerokok ya, nanti kamu paru-paru basah. Nanti kamu begini, nanti kamu begitu. Aturannya benar, tapi orangnya nggak mau ngikutin. Nah, kan kamu nggak bisa salahkan Bunda. aturan. Sebentar Bunda. Dari awal saya mengatakan tidak saya. Suara aku dengar nggak sih? Sebentar. Saya tidak pernah Suara aku dengar nggak sih? Suara aku dengar. dengar. Sebentar. Dengar suara saya, Bunda? Dengar. Nah, dari awal tadi saya nggak pernah menyalahkan Muslim. Apakah saya udah pernah menyalahkan Muslim tadi? Agama Muslim? Tidak ada. Yang saya katakan tadi, yang saya tanya, apakah di Muslim itu seandainya binatang ini tidak disembelih, apa tidak boleh dimakan? Katanya tidak boleh. Ya sudah, saya tidak pernah. Tetapi kenyataan, Tetapi yang saya lihat di lapangan, makanya saya nggak percaya peraturan itu. Kebanyakan aku berjumpa dan berteman dengan Muslim. Sebentar. Pak, Bunda, sebentar, jangan dipotong. Kamu ngomong tadi saya nggak potong, Bunda. Saya kasih kesempatan saya ngomong. Doubling saya ini. Iya, sebentar. Dari sekitar 200 Naikkan lagi ya. Aku kok naikkan lagi dan apa nih? tantang naikkan aku ini apa namanya? Doubling. Hah? Apa nih? Sholat kayaknya, Bun. Oh. Udah nantilah kalau gitu. Ya Bang, sebenarnya hal-hal seperti itu tidak perlu dibahas karena memang tadi saya minta maaf, saya tadi itu bahas mengenai kata sembeli. Memang tidak serta-merta saya bawa ke agama, tujuan saya bukan, karena saya orangnya tidak suka menghina. Yang saya bahas itu. Udah turun dia. Udah turun. Saya bahas itu mengenai kata, bukan agama. Gitu. Udah turun ya tadi ya si teman kita itu. Mungkin rungkat apa? Karena Enggak, dia tadi bilang kalau di Islam kalau nggak disembeli apa boleh dimakan? Ya nggak bisa. Coba sekarang gini ya. Makanya saya bilang begini, disembeli itu di aturan Islam ada syariatnya. Cara menyembelih hewan itu di Islam pertama harus pisau yang tajam. Kalau nggak tajam dia tersiksa. Karena sesuatu yang menyiksa itu tidak boleh di Islam. Kedua, kita membacakan doa loh untuk sapi atau untuk binatang itu agar dia coba. Makanya saya bilang sebelum kita bertanya itu si bapak tadi atau kalau dia penasaran, kan ini namanya aja smartphone ya. Coba tanya kenapa ya Muslim harus menyembelih. Coba lihat syariatnya menyembelih itu apa. Makanya saya bilang Islam itulah yang sebenarnya agama kasih. Kenapa? Kita menyembelih hewan aja kita punya syariat loh, nggak bisa cuma dicucuk mati dan nggak mungkin. Jadi kita itu benar-benar ada bacaannya, ada aturannya, harus itu disembelih di urat nadi, di bawah leher. Kenapa? Karena begitu disembelih di situ dia meninggalnya cepat. Coba kalau kamu tusuk perutnya itu butuh lama. Coba kalau nggak percaya, coba bunuh atau sembelih ayam di perut, dicucuk, sama disembelih di urat nadi leher.
mana cepat matian gitu loh. Nah kita itu selain pisau tajam, kita harus membacakan doa, ya. Kita nggak sembarangan dan tadi syariat-syariat yang untuk menyembelih binatang itu harus diikuti, gitu loh. Makanya itulah bagaimana kita peduli dengan binatang yang ingin kita sembelih pun kita ada syariatnya gitu. Jadi bapak yang tadi bertanya kita jawab kayak gitu. Kalau ada orang tidak mengikuti aturan ya jangan salahkan. Misalnya gini nih, udah jelas fast food itu nggak boleh, ya udah digembar-gemburkan jangan makan fast food ya, itu nggak baik, jangan makan fast food ya. Tetap aja dibeli. Masa kita salahkan larangannya? Yang kita salahkan adalah orang-orang yang nggak mau dengar dan nggak mau searching tentang kesehatan. Itu aja. Jadi ya jangan disalahkan. Kalau itu apalagi oknum. Oknum kan bukan representatif dari suatu ajaran. Ya Ya. kan? Gitu. Udah turun kawan tadi tuh. Iya turun kayaknya. Belum. Mungkin mau naik. Ini yang baru masuk siapa ya? Selamat pagi. Mas, Pagi. selamat pagi. Pagi Mas. Dari mana Mas? Muslim, Kristen? Saya dari Jawa Timur, Muslim, Kristen Mas. Muslim. Harusnya Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau disampaikan? Ya. Satu lagi ini siapa ini? Coki. Cok. Pagi Bang Coki Cok. Halo pagi Pak Coki. Ega Munandar, Papua mana Bang? Saya Papua. Ini Bang Coki nggak mau jawab dia Bang. Gimana itu Bang? Bang Coki pagi. Halo? Kok dia diam aja sih? Oh, Jayapura di mana Ladosa? Saya Jayapura. Saya di Sentani. Kok turun lagi Bang Cokinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bos. Oh, Sentani. Siap. Saya Hawaii, Ladosa. Di Hawaii. Bang tuanku, dari mana Bang? Assalamualaikum dari Sulawesi Tenggara, Sultra Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Kendari Bang, tahu bau-bau, Buton? Tahu Buton, semua tahu itu daerah Cek, saya. cek, 1, 2, 3, cek. Loh, si Roy kemana? Bisa bicara sebentar? Boleh. Oke, terima kasih. Pak. Dulu. Jadi tadi itu mendengar si Roy itu yang ngotot itu, cara menghadapi orang seperti itu gampang, cuman dengerin saja sambil kita dengerin kebodohannya cara menerangkan. Kedua, setelah itu tanya di dalam Kristen itu apa larangannya yang dipatuhi oleh orang Kristen. Itu aja. Jangan diladeni orang seperti itu, biarkan dia terus bicara mengungkap kebodohannya, karena di dalam moten sendiri itu tidak ada aturan mereka semua. Enggak, emang gini Bang, kalau di Kristen nggak ada aturan cara penyembelihan kayak gimana Bang? Nggak ada Iya, aturan. betul. Paham, Nggak ada paham. aturan. Saya banyak berteman Cuma di orang Islam sama Yahudi yang ada aturan Bang. paham justru Enggak, itu. saya pikir gini Bang, jangankan aturan, perkataan Yesusnya aja nggak dengar. Nah, itu ya, Perkataan maksud saya gini. Yesusnya aja kagak didengar. Coba Aktivitas saya Yesus- mau Bun, maaf Bun, coba saya pengen dengar dari si Insan. Insan kan Kristen nih. Ada aturan nggak cara penyembelihan Kristen atau cara pembunuhan Kristen? Cara pembunuhan hewan di Kristen, coba. Pucuk Ya, perutnya iya. biasanya. Gini Bang, saya terus terang ya, saya kalau pengen menjawab hal-hal seperti itu, kalau ditanya lewat dengan versi agamanya, saya belum begitu tahu ya. Nggak ada, Saya belum bukan begitu. tahu Bang, nggak ada Bang. Ya nggak ada. Nggak ada. Gini dulu, saya nggak bisa langsung statement. Nggak ada Bang. karena Abang saya cari di tidak kejadian, tahu. keluarin, kebakaran, kecelakaan sampai wahyu nggak ada Bang. Nggak ada. Nah, makanya
dari justru saya nggak tahu itulah makanya saya bilang bahwa nggak Bukan nggak tahu abang nggak itu, tahu, saya bilang. tapi emang nggak ada bang. Gimana sih bang? Abang mau ngotot kayak gimana juga kalau nggak ada ya nggak ada. Ya kan saya memang nggak tahu, jadi ya saya nggak bisa jawab ada atau enggak gitu bang. Ya kan abang hidup udah berapa tahun sih, masa nggak tahu cara orang Kristen membunuh itu gimana, di kehidupan kamu, di keluarga kamu gimana? Nah Masa kalau ada di kehidupan aturan? saya, yang saya makanya dari tadi yang mau saya jelaskan itu di kehidupan saya sudah keliling Indonesia, sudah dari Sabang sampai Merauke, sudah dari Miangas sampai Pulau Rote. Ya. Tapi dalam kehidupan saya banyak kejadian-kejadian yang membuat ada yang berburu itu Duh. nggak harus di leher, ada seperti berburu di hutan. Kami di sini juga biasa berburu langsung dipanah. Abang, kita itu bicara bukan oknum, bukan perbuatan seseorang, tapi peraturan, Bang. Nah, Oke, gini, selamat. makanya saya bilang yang saya jelaskan ini bukan lewat agama. Pengalaman saya Bunda, yang saya bicara ini Pengalaman. Tapi kan Pengalaman ini saya. lintas agama, Bang. Itu bukan pengalaman itu mas, itu masalah kebiasaan aturan di Udah. Nah, kan tadi abang tanyakan kebiasaan saya, kebiasaan yang saya lihat. Jadi saya jelaskan versi keadaan yang saya lihat, ya. Nah, jadi memang nggak harus dilihat, nggak semua yang mati itu di leher karena banyak juga teman-teman Nah, itu ngikutin ajaran pagan, Bang. Itu ngikutin ajaran pagan. Ini noise, Bunda. Noise. Bunda. Tes suaranya ada ya. Bentar. Itu ngikutin ajaran pagan yang dicontohkan oleh pembunuhan terhadap Yesus. Dia bukan disembelih lehernya, tapi ditusuk lambungnya. Itu. Jadi nggak ada aturan kalian. Udah. Dah. Jadi di Kristen itu kalau tentang menyembelih hewan itu emang tidak ada larangan. Nggak ada kan? Nah, udah. Itu emang nggak ada. Jadi Udah, kalau kalau nggak ada, kita udah. sedangkan di Islam gimana? Ya kalau menyembelih hewan ya di leher lah. Menyembelih di leher. Iya, itu sebelum disembelih Pak, si hewannya ini, si hewan kurbannya ini kasih makan dulu. Dikasih makan dulu Itu Bang, tertulis di mana? dibahagiakan dulu. Tertulis di Al-Quran ada, di hadis ada. Iya, di mana? Di Abang cari Al-Quran. aja sendirilah, abang cari aja sendiri. Kalau abang pengen tahu, abang cari sendiri. Kecuali kalau kita mau memakan ikan, menggoreng ikan, itu bebas, nggak ada aturan. Kalau hewan kurban ada aturannya bang. Cari sendiri, ada di Quran, ada di hadis. Usaha bang, kalau pengen tahu. Kalau masalah tentang Quran saya tahu surah Al-Maidah dengan surah Al-Baqarah. Ayo baca Saya coba. tahu. Coba baca. Contoh kayak dalam surah Al-Maidah ayat 3 kalau nggak salah. Kan emang kosakatanya kan emang diharamkan. Diharamkan apa? Coba buka. Diharamkan menyembelih hewan dengan siksaan. Itu diharamkan untuk dimakan bang, nggak boleh. Ampun dah. Kok ampun? Gini, Emangnya Kian. kalian masukin Gini. kuku ke dalam karung terus dipukul tuh kepalanya pang. Nah, udah selesai di situ. Gini bro. Kosakata itu emang benar dalam kosakata pertama itu diharamkan. Kosakata pertama tanpa menggunakan lafaz Allah, benar gak? Nggak boleh, harus pakai lapas Allah. Berarti hewan yang kamu potong harus menggunakan lafaz Allah Iya. supaya hewan itu halal untuk Anda makan, benar gak? Iya. Benar. Jika hewan itu kamu sembelih tanpa menggunakan lafaz Allah, hewan itu haram untuk kamu makan, benar tidak? Iya. Berarti ambigu. Kok ambigo? Amigo. Dari mana ambigonya? Ya emang ambigu lah. Ambigonya dari mana? Coba sebutin. Ambigonya dari mana? Contoh, kamu disuruh pergi ke sana, melainkan dalam hati kamu itu kamu bimbang. Kamu mau Bimbang pergi sih? atau tidak? Kita orang Islam kalau ada petunjuk dari Al-Quran gak ada kebimbangan, kecuali kalau dari Nanti kalian kalau emang tidak ada di Bible ya Pak, dengerin Pak, di Bible aturannya harus gini. Tapi kalian tidak melakukan aturan itu. Contoh, Yesus tidak pernah mengatakan di Bible, pernah mengatakan dia Tuhan. Tapi kalian Tuhan kan? Itu Kok ambigo Pak namanya, yang gitu ambigo. Kok gitu? Ya iyalah gitu. Makanya kalau masalah nanti itu Yesus tidak pernah mengakui dia adalah Tuhan, oke nanti saya apa? Emang iya kan? Nggak ada kan? Ada? Nggak ada banyak kan? ayatnya, banyak. Tunjukkan datanya. Aku Oke. adalah Tuhan, sembahlah aku. Tunjukkan datanya.
Tunjukkan. Kalau Jangan kamu jadi orang yang mengatakan ambigo. seperti ya, Ayo tunjukkan kan dulu, ada tunjukkan dua. dulu. Gua gedein, lu tunjukkan ayatnya di mana. Ya, silakan. Gua gedein. Lu. Aku masih noise Tunjukkan. nggak Kian Santang? Udah enggak. Oke, bentar Tunjukkan, ya, biar tunjukkan. saya. Nggak sebentar. Kita harus lari ke penyembelihan dulu. Maksudnya tadi dia kan bilang ambigu. Dia suruh nunjukkan itu ayatnya. Nggak arti ambigu itu dia ngerti nggak sih? Nggak ngerti Sesuatu dia. narasi, sesuatu orang yang tidak tahu alur cerita atau sesuatu orang yang bimbang. Masih noise. Masih noise ya? Itulah orang yang bimbang itu. Antara iya atau tidak. Tonton. Tunjukkan ayatnya, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Tunjukkan. Oke, bentar. Tunjukkan. Nggak, sebentar. Aku penasaran kenapa kau bilang ambigu? Kan udah jelas tadi itu peraturannya. Apanya ambigu? Teman-teman saya izin Oke, keluar dulu ya, kalau- mandi Oke. dulu. Nggak, sebentar aku mau masuk ke sembelihan tadi Kian Santang, sebentar izin ya. Nggak, gini dia bilang kan itu ambigu. Ambigu tuh gimana? Kamu tahu nggak Itu setiap asumsi orang dia, Bun. sebentar Itu dulu Insan. asumsi dia itu. Iya, enggak begini, aku mau bilang sama si Adi nih, setiap orang yang ingin memotong hewan, ya mau ayam, mau apapun itu pasti kita ada syariatnya. Kamu tahu syariatnya apa? Ya? Tahu. Apa? Yang penting kamu membunuh hewan atau menyembelih hewan itu menggunakan lapas songlo. Enggak hanya itu, makanya kamu kalau nggak tahu itu dikasih tahu, Dek. Kamu tahu nggak, sebelum kita membuat lafaz Allah itu, ya, kita harus mengawali dengan Bismillah Allahu Akbar. Itu kamu tahu kan artinya apa, ya? Kedua, kita harus memakai pisau yang tajam. Kalau nggak tajam kita berdosa karena kita menyakitin dia. Ketiga, harus disembelih di urat nadi leher, di bawah leher. Karena apa? Kamu lihat kenapa harus di situ? Karena dengan cara menyembelih di bawah leher ini, di urat nadi, meninggal dia cepet. Kalau kamu tusuk, misalnya kamu mau tusuk babi nih atau mau tusuk sapi, kamu tusuk perutnya, itu lama meninggalnya dia. Tersiksanya lama. Jadi itulah kami bilang, kita ini agama kasih. Ya, sebelum kita menyembelih dia, kita mendoakan. Jadi kalau kamu nggak punya, jangan bilang ambigu. Yang ambigu itu kalian. Yang ambigu. Dulu ya Bang Mos ya. Oke, Kakak Madam. Ya. Ya, Insan. Oke, Kenapa nggak mau di sini aja? Ya. Oke. Jadi Kakak Madam, walaupun pisau Anda Kakak setajam sama apapun Madam pisau beda, Anda, Dek. Madam itu artinya ibu, kakak ya kakak. Kamu pilih salah satu. Ya udah. Karena nama kamunya pada. Kakak Bibi Oke, ya. kalau mau. Gantian dong Jadi bicaranya. walaupun memiliki syariat tentang Udah noise banget, Bun. Noise ya, sebentar. Ya walaupun udah ya, umat Islam, itu udah dijawab. Sekarang Oh, giliran lu. dijawab? Udah dijawab, udah. Dijawabnya Sekarang giliran gimana lu coba? tunjukkan datanya, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Tunggu. Udah, itu udah dijawab, udah full, itu udah Jawabannya sempurna itu gimana, jawabannya. brother? Udah Kalau dijawab. Udah dijawab kok, mana udah. mana brother. Kamu nggak lihat syariat yang udah ditulis tadi, ha? Kamu mau aku berteriak? Udah dibilang syariat kita itu harus punya pisau tajam, baca bismillah, harus potongnya di urat nadi. Itu syariat, aturan. Tahu nggak arti syariat? Aku tahu. Kok nggak dijawab apa? Udah dijawab kok nggak dijawab. Memang otak ini kok nggak penipu, dia nggak happy kau ya? Kau Emang ada nggak? pertanyaan Kalau aku kau apa, nggak ada, Rifan? jangan bilang kau punya syariat. Emang Kita yang ada pertanyaanku syariat, kau bilang nggak ada. Kau yang nggak ada, kau bilang gimana? Kau Ya, ini kok- memang bengal kau ya. Dikasih tahu kau bilang nggak ada. Gimana sih kau ini? Kok Syariat tiba-tiba itu artinya keluar? peraturan kalau kita mau nyembelih hewan. Nah, lu ada nggak? Kenapa Kalau kami kita- seperti itu? kalau Kenapa kita- kami sangat kasih kepada binatang yang ingin kami sembelih? Kamu ada nggak? Kalau kamu nggak ada, berarti kamu bukan agama kasih. Karena kami ada aturan untuk menyembelih seekor hewan. Dan itu harus, kalau nggak dilakukan haram, paham nggak? Itu aturan Haram. di dalam Tanpa Al-Quran. menggunakan lapas songlo, kan? Tertulis dalam kitabnya. Kamu ada nggak? Nggak Jangankan tertulis. aturan beginian, aturan di mana Tuhanmu ada aja nggak ada tulisannya. Kau bilang Emang ada. Sekarang saya tanya sama kamu, Yohanes 17:3 itu clear banget. Perkataan Iya, benar, Yesus, iya. kau bilang Yesusmu Tuhanmu. Kenapa nggak kau dengar? Inilah hidup yang kekal itu hanya Allah Bapa satu-satunya. Mau ngapain lagi kamu? Udah clear begitu. Ya udah, gini Sudah aja, bro. clear begitu, satu-satunya Allah Bapa yang disembah. Masih bengal juga kalian. Gantian, benar gantian. Udah gini, kalau kamu Madam, kalau nggak tahu apa-apa diam aja ya, biar saya kasih tunjuk. Nggak tahu apa-apa kepala kau. Boleh bicara nggak?
Bentar, dia mau nunjukin data dulu, Pak. Res, naik res. Oke. Nggak bakalan Emang didapat benar itu. yang katakan si madam itu bahwa saya Yohanes 17 ayat 3 itu di situ kata utusan, emang benar. Tapi kamu hanya mengetahui banyak sih, dia disebut nabi benar, dia disebut guru pun benar, dia disebut rabi pun benar. Tapi kamu itu nggak tahu apa-apa madam. Tapi kalau aku membahas Al-Quran, Kamu pasti tahu kamu nggak arti nabi? Hah? Kamu tahu nggak yang mana perintah Tuhan kau yang benar? Kalau aku kasih tahu kamu bahwa yang diurapin itu harusnya raja manusia, bukan Tuhan, gimana? Ibu Haji, Tuhan kamu mana yang buat ini keajaiban? Udah Bang Ablo, Ada nggak boleh nggak? gitu Bang, nggak boleh Kamu gitu Bang, mana? nggak boleh. Tunjukkan. Udah, Tunjukkan gas, nabi Bang. mana Gas, kamu ya, yang Gun. buat Gas, ini gas, apa Bang. ini? Bang Ablos, Apa? Bang Oblos, Tunjukkan. udah. Penghujat Tunjukkan ya, apa? penghujat. Kau baca nggak? Kau baca nggak? Sekarang saya tanya sama kamu, diam dulu. Sekarang saya tanya, Tuhan mana yang bisa mati digantung? Mana? Tuhan mana yang bisa mati digantung? Coba. Coba Ablos. tunjukkan di dunia ini Tuhan mana yang bisa digantung, dibunuh? Ablos. Hah? Mana? Yesus yang bisa. Di mana Tuhan bisa mati di dunia ini? Coba kasih tahu. Di mana ada ajaran di dalam sekolah? Oh Tuhan, anak-anak, Tuhan itu bisa mati ya? Di Tuhan mana mana? kamu yang Bun, hidup suaranya Di manusia? mana? Hidup coba kamu tunjukkan. Tuhan kau bisa mati sampai tergantung, dicucuk perutnya, dibuka bajunya. Hah? Tuhan apa itu? Udah. Tuhan apa yang mampu diperlakukan sangat hina seperti itu? Tuhan siapa? Tuhan siapa? Coba. Kamu jangan bilang cuman Tuhan dia saya. bisa begini, dia begitu. Kenapa dia nggak bisa membela dirinya sendiri? Hah? Kenapa? Kamu mau bicara itu kehebatan? salah. Kenapa dia akhirnya mati di tiang salib? Kenapa? Suaranya Gimana kurang gede, tunjukkan Bun. kamu jangan bicara kehebatan. Bun, suaranya kecil. Kecil ya? Masa sih, itu udah gede pakai suara mic aku. apa, pakai songkatnya kurang keras. Bukan. Jadi Kak Madam, Ajaib. udah ablos, santai aja kamu ablos. Udah ablos, Bukan. santai aja. Dia bikin Udah manusia. ablos. Ablos, santai aja Bang Ablos, santai. Hah? Jadi Kak Muhammad, Madam, kamu? emang Tes benar. satu, dua, tiga. Bun, dia penghujat, Bun. Ini penghujat semua, Bun. Tes Gas, 1, Bun. 2, 3. Enggak. Sebenarnya gini loh. Kalau kita bicara, kau lagi nih Adi, kamu mau saya kasih tahu sama kamu, ya. Yesus Apa yang berkata kamu bahwa Bapaknya lebih besar dari siapapun. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jadi Tuhan kau punya Tuhan gitu. Pakailah di dalam kepala kamu. Ya. Dian santang. Matius 7:21-23. Bukan orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam surga, tetapi orang yang mengikuti perintah Bapakku. Sekarang siapa Tuhannya? Siapa Bapaknya? Siapa Tuhannya? Coba. Ablos, santai aja Bang Ablos. Santai aja Bang, biar saya ngapain ladin mereka. Dia, saya tanya dulu Tuhan dia. Udah, Bang Oblos. Buat dia biar. Tidak Oblos. ada. Percaya putar balik. Oblos, santai aja Bang. Aduh, Waduh, Tuhan kau aja nggak tahu kitab kau. Tuhan kau itu nggak pernah Bun. tahu Biblemu. Bun, Coba Bun, tunjukkan bentar, di Bun. mana ada Bun. perkataan Yesus. Bun, bentar, Bun. Ini Oblos. Lu disuruh diem sama sesama Kristen lu, si Adi. Lu terima nggak disuruh diem? Masih noisy ya aku ya, Santang. Iya, sedikit. Ayo, Oblos, buka mute-nya. Lu disuruh diem loh, karena lu nggak ada ilmu. Ini Bang Adi yang pinter. Ya Mending udah lu ya, diem. Madam. Mending lu diem. Nanti aja Kang Santang, nanti aja itu. Jadi emang benar yang kamu katakan dalam Matius, dalam Yohanes. Itu benar yang kamu katakan, Madam. Nah, terus di mana ada perkataan Yesus? Aku Oh, kalau lahir gini dan gimana? setelah Suara itu. aku keras nggak? Nah, udah keras itu Ehonya udah keras. kecilin, ehonya. Main di repepnya kecilin. Tes 1, main 2, di 3. bass. Ini gimana? Ini gimana? Ini Habisin, gimana? habisin. No, ininya apa repepnya habisin. Ini tes 1 gimana ini? Nah, udah bagus. 1, 2, 3. Oke. Masih Oke Kak Mada. Oke Kak. Jadi di sini tertulis sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Elohim kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita siapa Kak Madam? Apa sih ini? Apa sih lu pakai apa itu? Coba di ayat mana itu?
Di ayat mana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nanti warahmatullahi kalau wabarakatuh. masalah ayatnya saya bisa Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Suara lu kecil, Blend. Kecil ya? Kecil. Coba Di Kak mana Madam. itu ayat mana? Nah, iya nanti saya kasih tunjuk. Mana Oke, tunjukkan di dulu ayat mana mana? kita itu baca Bible itu pakai reference, tahu nggak kamu? Gimana sih? Makanya Inna Islam lillahi. itu lebih jujur dari Gimana lo. itu? Lebih Gimana? jujur. Wah, Yudas. Belon. Wow, dia tertawa berarti. Yudas aja, Yudas. Yudas itu yang membisikkan, Yudas itu yang mengkibuskan. Kamu tahu nggak? Itulah anehnya orang Kristen ini ya. Yudas itu kamu tahu nggak? Yesus kamu itu bilang sama dia apa? Apa kata Yesus dia? Dikutuk loh si Yudas ini. Kamu tahu nggak? Bro, Dia itu dia ngapain coba? ini bukan Yudas Iskariot, bro. Ya Allah ya Ini bukan Tuhanku. tulisan- Ini ini dengar bukan tulisan baca Iskariot. kitab kau ya. Ini dalam kitab kau ya. Ya. Lihat Yohanes 8 ayat 17 sampai 18 ya. Yesus adalah yang diurapi Allah berdasarkan kisah 10:38. Apakah yang diurapi itu sama dengan yang mengurapi? Hah? Yesus adalah rasul dan imam besar berdasarkan Ibrani 3 ayat 1 ya. Yesus adalah penyampai pesan Allah yang esa. Lihat 1 Timotius 2 ayat 5. Yesus adalah pembela orang beriman, maka ia berbeda dengan Allah. Yang kepada Allah ia mengutarakan pembelaan atas orang-orang beriman. Ya, itu di mana? Rom 8 ayat 34. Oke, Kak Madam, kamu dengar baik-baik ya. Adi Saputra. Kamu jangan bilang Kak Madam, ini adalah firman kamu yang dibacain, Iya, bukan iya. Oke, omongan oke. saya. Oke, Dengar oke. kamu. Inilah Oke, kenapa oke, Kristen oke, ini oke. aneh. Kita Iya, Kak. bacakan ayat di dalam Bible-nya. Madam, dengarkan saya. Kau dengarkan kau. Ini kan kitab kau. Kau percaya Iya, Kristen kan? siap, Ini siap. kitabnya. Kalau kau tidak percaya kitab ini berarti kau bukan Kristen. Ini Oke. adalah kitab sucimu. Kita bukan membaca dari Al-Quran, kita membaca daripada kitabmu. Kalau kamu tidak mau dengar kitabmu sendiri dibacakan, ini untuk apa ditulis? Hah? Kalau kau bilang, oh kamu nggak tahu. Jadi ini apa artinya? Ini bahasa apa? Bahasa tubuh. Kamu nggak paham. Kamu nggak Pijak paham aja bahasa kepalanya, ini. pijak aja. Udah Kak. Udah ya, sorry ya. Bun duet Ah. sama Bang Blender ya, gantian sama Bang Blender ya. Oke, siap. Ini ada 3 oten nih. Jadi gini ya, Madam. Saya pun Adi Saputra tidak pernah sudi menyembah Allah Subhanahu wa taala yang minta ampun. Kepala otak kau siapa suruh kau nyembah? Paham, Madam? Nggak perlu kau nyembah, nggak laku kau. Ya anehnya Blender, anehnya Yesusnya itu menyembah Allah Bapa, Tuhan satu-satunya, ya kan? Jadi gini, saya nggak ngerti dengan Kristen ini. Kau tahu nggak? Kau bilang Yesus kau itu adalah Firman jadi manusia. Waktu dia jadi manusia, Bro. taruhlah kita bilang dia itu adalah Firman jadi manusia ya. Waktu dia jadi manusia, dia beribadah kepada Bapaknya, dia berdoa. Bahkan waktu dia mau dibunuh, waktu dia mau disalib, dia bilang Eli, Eli lama sabachthani. Dia submitted to satu Tuhan. Nah, pertanyaan saya, kalau Tuhan kamu selama hidup aja dia melakukan ibadah berbeda dengan kamu, bagaimana kamu bilang kau pengikut dia? Ajaranmu tuh jauh dengan apa yang Yesus lakukan. Yesus tidak makan babi, kau makan babi. Semuanya apa yang Yesus lakukan selama dia hidup itu lebih mirip ke Islam dan Yahudi daripada kamu. Wow, Ya, luar jadi biasa. sekarang saya tanya sama kamu, dari mana ajaran-ajaran kamu itu? Dari mana? Intinya, Sementara Madam, si Yesus Adi selama Saputra hidup nggak dia itu sudi beribadah menyembah 3 ini. kali sehari dia cuci tangan, cuci kaki. Kamu gimana? Siapa yang ngajarin Ini- kamu hari Minggu? Kamu dengar Siapa yang baik-baik, ngajarin kamu ke brother. gereja? Ini Dia kamu- perginya ke ini bait Allah. Allah Kamu minta kemana? ampun. Kamu Ini Allah kemana? minta ampun. Kamu Pengikut buang di sini, Yesus, pengikut Yesus bukan Miguel. Bukan bro. pengikut Bukan. Yesus, dia pengikut Paulus. Kamu pun ada Bro. aja. Pengikut Ini Yesus, kamu buka ini mute-nya, kamu buka, dengar buka, baik-baik. buka Allah kamu mute-nya. mau mintakan ampun. Bentar. Pengikut Yesus, gua sapa dulu pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Ya, selamat Kok pagi. tiba-tiba di Lu Kristen saya, kan? brother. Yoi. Lu kalau nggak menghujat, mending di bawah aja. Mending lu menghujat di atas. Blender, hajar Blender. Siapa yang menghujat Janganlah. Kian Santang? Saya Harus kalian nggak menghujat senang ya. menghujat Harus kalian saya. menghujat ya, aja menghujat kalian. Oke, Blender. Kalau emang Adi Saputra menghujat Blender, oke. Kau jangan menghujat dia menghujat jadi di. di sini hadis ataupun Sunan Ibnu Majah ini kita buang ya. Mana sunat? Kau pun nggak sunat. Di mana sunat? Apa katanya? Gimana?
Sunan Ibnu Majah. Siapa pula? Sunan. Mana pula Ibnu Sunan? Dari mana kau tahu Ibnu Sunan? Dapat undangan kau? Ibnu Majah kita buang ya. Iya, dapat undangan Karena kau di yang sini ngutus Ibnu tertulis Sunan. bahwasanya Allah kami memintakan ampun. Dengar kau ya. Kalau kami ngambil dari kitab suci, kau harus kitab suci, apple to apple. Dengar, kau jangan cari-cari sesuatu yang tidak kami pakai. Kamu harus mencari, tunjukkan di muka kami peraturan. Aku menunjukkan Ini kepada kita kamu dari buang. kitab suci kamu ya. Enggak, ini kita bakar atau kita buang? Dengar. Kamu Ini harus kita ngambil buang. dari kitab suci. Kamu nggak usah bingung nyari kayak Edis kamu kayak Edis. Mana Kok nih? jadi Mana kayak kebohongannya? Edis? Masuk ke hadis. Kalau kami langsung kami mau buka dari Bible Al-Quran. kamu udah ada buah dada. Ada buah dada, Iya, buah mau dari jakar, Al-Quran. merenggang-renggang. Mau kutunjukkan kau? Mau kutunjukkan? Enggak, Nggak mau perlu dari kami Al-Quran pakai biar saya hadis. kasih tunjuk. Nggak perlu Enggak, kami kalau pakai dari kitab-kitab Al-Quran yang mau saya tidak kasih kami tunjuk. pakai dan tidak percaya. Ini adalah kitab kamu. Saya bacakan kitab kamu. Mau kamu? Buah dada, buah jakar. Mau kutunjukkan? Oh, Mau? ya udah. kalau Mau buah masalah dada buah tentang jakar itu, biar kau boleh, gemetar. boleh. Gemetar Boleh. semua dalam diri kau itu. Biar kutunjukkan Boleh. buah jakar, buah dada buah jakar dalam kitab mulu. Kita nggak Nggak perlu apa-apa, nyari-nyari boleh, kitab-kitab yang nggak dipakai. Kami langsung buka kitab suci kamu, langsung berarti hadis keluar ini- semuanya. Ngerti nggak kamu? Hadis ini dibuang ya. Ngerti Hadis nggak ini- kamu? Hadis Tidak dibuang. ada yang memakai, tidak pernah kami memakai hadis yang tidak kami pakai, tapi kau tunjukkan. Itulah ini bedanya berarti Muslim salah. dan Kristen. Muslim salah. kalau berdiskusi, kamu tahu dari Bang Juma sampai kita semua di Panggil bawah-bawah Juma. ini tidak Panggil pernah Juma. berbicara Saya dari tantang kitab yang Juma, tidak saya tantang dipercaya Juma. oleh orang Kristen. Sekarang Saya pertanyaan tantang saya, ini kitab suci kamu atau bukan yang kita bacakan? Kenapa Saya kamu tantang nggak Juma. percaya? 1700 Kenapa kamu saya tidak tantang percaya? Juma. Katanya kamu Kristen. Dan ini adalah kitab sucimu satu. Kitab sucimu kan Saya ini. tantang Juma, Kita Juma saya bacakan tantang kitab Tanjil. kamu masih Juma, mengelak. Juma, Handi Selebes, Kamu itu umat apa? Ardiansa, Kamu umat Jalan apa? Umat apa kamu? Benda bodoh babi binatang lu diam orang ngomong dulu baru balas bodoh. Kamu yang binatang. Tahu nggak kau? Kau sama dengan binatang. Tahu nggak kau binatang? Tahu nggak kau binatang? Kau tahu nggak binatang? Binatang babi itu yang kau makan. Babi itu tahu nggak kamu? Kamu itu babi karena kau makan babi. Dengar nggak kamu? Kamu yang binatang. Katanya Islam itu pembenci anjing. Yang makan anjing siapa? Siapa yang makan anjing? Ada kemanusiaan nggak lo anjing dimakan? Hah? Ada nggak kemanusiaanmu anjing dimakan? Itu pet, itu peliharaan. Kenapa kau makan? Memang nggak ada aturan, nggak ada aturan, udah dikasih tahu jangan makan. Tuhan kau selama hidup aja nggak makan babi. Kenapa kau bisa makan babi? Hah? Di mana kau dapat aturan itu? Bang Jibril, Assalamualaikum warahmatullahi. Aja binatang kau makan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum ke Bang Jibril, bentar Bun, sebelum ke Bang Jibril, Blend. Woi, Masa Bunda Maryam disebut binatang, Blend? Baru kamu balas, kamu ngomong kita balas. Oh, kan? Gitu. Disebut binatang loh Bunda Maryam loh sama si ini. Congornya udah payah kali, cuman lagi bilang. Iya. Wah, parah. Kita nggak perlu marah orang aku nggak binatang. Yang binatang tuh dia. Kalau kita dibilang binatang marah, berarti kita merasa kita binatang. Aku nggak merasa binatang. Yang binatang tuh lu. Tidak punya syariat dalam hidup lu. Yang bicara. Tidak punya syariat kamu. Kamu Coba berhubungan kita sama lihat istri data kamu dulu, Bun. bertahun-tahun. Tidak pernah kau suciin diri kamu. Apa itu? Bun, coba Kita kita nggak lihat percaya. data dulu yang ditampilkan. Ya, Bang ya, Jibril oke. Kita lihat dulu. Lanjut Jibril. Semuanya udah putar dari Adam dari Ini di mute dulu nih si binatang satu ini di mute dulu si binatang Diam satu dulu ini. binatang diam. Tadi ada si siapa namanya? Adi siapa entah. Dia memang penghujat dari awal ya. Adi Bujang. Dia bawa ini hadis Sunan Ibnu Majah 987. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia nantang umat Muslim. Gak usah kan Bang Zuma, gua aja udah. Allah dan para malaikat memintakan ampun bagi orang-orang yang ada di barisan pertama. Di sini frame-nya berarti dia framingnya Allah dan para malaikatnya memintakan ampun. Masa Allah memintakan ampun gitu ya? Ya, nah ini alhamdulillahnya kita kalau Muslim tuh ada original teksnya. Kalau saya copy ini, habis itu saya paste di sini. Di sini artinya semoga Allah memberkati dan memberinya kedamaian. Nah, jadi di sini salah translate nih. Bukan memintakan ampun tapi memberkahi. Nggak percaya juga sama translatannya. Oke, kita langsung ke hadisnya.
Nah, di sini ini hadisnya ada beberapa yang serupa. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat bagi orang-orang yang berada pada syaf pertama. Jadi berselawat di sini sama aja ya. Berselawat di sini artinya memberkati. Habis itu hadis serupa juga. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan salawat, berarti memberkahi, ya. Habis itu ini terus nih, ini sama semua. Jadi kalau kamu andalannya cuma satu website dan salah translate kayak gini, kami muslim bung, bukan oten yang gampang ditipu. Ya, saya untuk ngelurusin itu aja. Izin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Izin, aku nunjukin data. Ya, ini nunjukin data nih. Ini ada Data apa tuh? Data. Ini aku mau tanya dulu sama Oten. Hosea, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Ini diperintahkan untuk siapa nih? Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhannya gatal juga nih, cumananya sekarang nih. Hah? Kayak mana maksudnya nih? Berarti kalian diperintahkan untuk mencintai perempuan bersundal sama berzina. Apanya sekarang nih? Berfirman Tuhan, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal. Aduh mah, gila kali ya. Ini kayak mana nih? Oi, jelaskan lu Kristen. Aku seru kali aku nih ini. Maksudnya bercinta sama perempuan bersundal. Coba jelaskan dulu. Mana Oten sini? Ten. Beserak, men, beserak. Nih si Jas nih. Mana coba? Aku penasaran aku. Kenapa kayak gitu? Ini firman Tuhan loh. Diperintahkan untuk mencintai perempuan bersundal dan berzina. Mak, gila kali, bah. Apa ini sekarang nih? Mana bisa jelaskan? Jas, jelasin Jas. Pengikut Yesus, Jas. Hah? Obos. Macet, Glenn, macet. Macet. Mananya? Hei, tengok nih, sekali lagi. Kali lu saya di TV nih, kok ngata-ngatain Nabi Muhammad. Ini bukan itu, aku pernah nonton live-nya saya di TV itu, katanya Muhammad tuh pernah ngajarin apa pengikut-pengikutnya minum air kencing hewan. Iya, panas kali ya? Udah. Panas ya? Pada air kencing Tuhan lu nggak berguna. Ini woi, berfirman Tuhan ini. Pergilah lagi, cintailah. Jawab dulu. Oh, Mana ini? abang jawab dulu. Abang jawab nih, abang jawab. Siapa yang jawab? Perbuatan itu dari abang, dari Sabang sampai Merauke ini yang buat itu orang Islam atau orang Kristen? Apa Sabang sampai Merauke? Kok pikir belajar biologi? Ini apa ya? Geografi. Sekarang kenyataannya di dunia ini nih yang paling banyak orang Islam yang buat. Di mana Apa ini? Hosea 3 nomor 1. Hosea 3 nomor 1. Sekarang ini orang Islam yang paling banyak jual diri, buang-buang segala Loh, ini woi, kayak mana ini berfirman Tuhan kepada? Cumananya kau nih? Kemana-mana kau larinya? Hah? Hei, kemana ini sekarang nih? Perempuan bersundal. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Mak gatal juga orang Israel dicintainya ya? Main juga Tuhan gua. Gimana ini? Israel tuh perang di mana saja Israel menang. Apa hubungannya perang? Longor kali kau. Itu kau jawab, cuman itu. Sekarang yang jual diri siapa? Yang paling banyak Kau jual lah diri Kristen siapa? yang jual diri, Kristen. Lihat aja ujung ke ujung. Ya Dari buktinya Sabang sampai Merauke. Tuhanmu memerintahkan untuk bercinta dengan perempuan bersundal. Tapi Islam yang jual diri? Nggak ada, nggak mau Islam sama Kristen bau-bau gitu, nggak sunat. Siapa yang mau? Sorry ya bos. Kau pikir selera? Bawa teh balak gitu. Wah. Iya, kok kepanasan kau? Kau jawab ini, kenapa itu? Itu Islam dari ujung ke ujung. Semua Itu Islam kenapa itu perintahnya bersundal? Berarti kalian disuruh mencintai perempuan berzina gitu? Kenapa jadi Islam yang jual diri? Kenapa? Kalau Islam itu tidak pernah mau sama oten bau. Aku pernah nanya ke lokalisasi, ya lokalisasi. Kabur. Selama kau kerja
selama kau kerja aja di sini, ya dek ya, mana yang lebih enak? Yang sunat apa tidak sunat? Dia jawab, yang sunat dong bang. Loh kenapa? Yang nggak sunat bau kali bang. Parah kali baunya bang. Nggak selera lah. Loh kenapa? Iya, baunya udah bau, jorok, banyak tebala bang. Nggak selera. Jadi kayak mana itu? Banyak ngelak lah bang. Apa kau? Iya, banyak ngelak. Jadi kalau kau bilang yang sedangkan perempuan malam saja pun tidak mau dengan yang nggak sunat, apalagi kau bilang perempuan, aduh sorry lah bos, botek balak gitu bah, jorok kali bang, kata jorok kali. Terus udahlah uang tipnya pelit-pelit, nggak ngasih uang tip, banyak permintaan, mana bau-bau semua, badannya bau, burungnya bau, tai balaknya, jorok lah bang, gak enak lah bang, selera. Siapa yang selera? Aku aja mikir, kok bisa gitu ya? Iya bang, karena nggak sunat memang begitu dia, bobok kali semuanya, ya kan? Siapa yang mau? Wah, sedangkan yang wanita Kristen saja pun mencari pria yang sunat. Kenapa? Sadar mereka. Makanya di Kristen itu yang perempuannya banyak selingkuh. Gara-gara apa? Nggak tahan baunya. Baunya punya lagi nih, jorok kali kalau nggak sunat di tebalannya. Aku apa kau lagi? Apanya kau? Apa kau sekarang? Apa kau kenapa? Ya, ini sekarang udah nggak mau kasih. Ini data kedua, ya. Dengar kejadian. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Ini kayak mana nih? Setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, setiap kali ia menghampiri, udah langsung nembak. Kok bisa gitu? Gimana caranya? Wah, setiap kali ia lemah sawat ya? Setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, apakah menghampiri sudah pasti meniduri? Kok bisa? Gimana kok bisa metik ini, metik, langsung cerot-cerot? Gimana caranya? Jelaskan dulu bos. Jelaskan dulu. Oh iya, Obilus, jelaskan dulu. Kenapa itu? Coba kalian jelaskan dulu. Dengar. Woi, kau jelaskan itu. Hanya diri. Kau jelaskan kenapa? Nggak usah kau kemana-mana. Itu Bibelmu. Kenapa? Kau jelaskan, Longor. Kau jelaskan dulu kenapa? Kenapa? Jual diri. Dengar nih. Ini tadi aku teruskan ya. Ini dia kejadian 38. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang punya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Sebab itu setiap kali ia menghampiri, tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Wih, tembak luar dibunuh Tuhan nih, wih. Tembak luar dibunuh Tuhan, kalian hati-hati kalian. Ya kan? Tengok nih. Karena perbuatan Onan akibat dia tembak luar dibunuh sama Tuhan. Kayak mana ini sekarang nih? Hati-hati kalian. Woi, kau jelaskan nih. Ini cemana coba? Aku butuh. Oten, ini ketika ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Apakah menghampiri sudah pasti meniduri? Kecuali setiap kali ia meniduri istri kakaknya itu boleh. Tembak perut, tembak mana kan? Ini menghampiri, mendekati, udah langsung cerot-cerot. Gimana caranya ini? Metik. Gimana caranya ini? Tanpa harus dipancing-pancing, cerot-cerot. Terus akibat dia tembak luar, dibunuh Tuhan bos. Maka Tuhan membunuh dia juga. Gimana nih? Obilos, jelaskan dulu Bibelmu ini. Hei, gimana ini Bibelmu ini? Ya, jangan kau banting-banting pintu bos. Sekarang banyak kami di sini butuh jawaban. Kadang-kadang ibu rumah tangga saat dia nggak mood untuk melayani suami, ya kan penting juga nih. Saat lagi nggak mood dia, suaminya kepingin. Jadi nggak perlu diapain-apain, udah langsung nembak. Berarti gini, Bleng. Gua inget kenapa istrinya disuruh bersundal ya.
bersulung ngamsal. Kayaknya ini nih suaminya udah metik kayaknya nih. Metik ya? Metik. Oh iya, lemah sawat ya. Lemah sawat. Makanya Berarti istrinya ngamsal tuh kalau suaminya keluar kota. Pantaslah, Iya. benar. Karena suaminya mereka lemah sawat semua. Jadi para istri Oten semuanya minta selingkuh ya? Iya, ngamsal. Oh, iya. Oh iya, ini dia ya. Ini dia Amsal dia. Oh, ini perintah ya. bacain. Oh iya. Telah ku bentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan murga haru dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ya, oh berarti ya, karena suaminya tidak di rumah, ia mengajak laki-laki lain karena lemah sawat ya. Lemah sawat Oh, suaminya. pantaslah. Banyak wanita Oten selingkuh. Iya. Oh, iya. Ini perintah ya. Oh, pantas. Perintah dari Tuhannya itu udah jelas. Iya. itu. Metik ya. Oh, Daripada ngelayaninya iya. metik, mending sama yang di luar kan gitu. Aduh, Mak Jang, gila kali. Cuman nih kayak gini nih. Aduh, rusak kali, bah. Marilah kita memuaskan baca dengan hikmat ya, agar sampai kepada seluruh makhluk. Marilah kita memuaskan birahi. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Asik. Ocrot. Obilos, tolong kau jelaskan itu bagaimana. Ini sekarang kami mau tanya, bagaimana itu? Woi, itu kayak mana? Rupanya disangkut pohon sama seperti itu ya? Hah? Obilos. Hah? Ini lagi. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Ini apa ini? Orang kalau berantem, cara misahkannya narik tangan, narik baju, narik badan. Ini kok burungnya ditangkap? Cemana lah ini? Oh, mungkin biar berhenti berantemnya, burungnya ditangkap, diajak ke kamar. Ini Dia aduh berhenti. mak, kok gatal. Siap ajaran apa? Aduh mak, gila kali. Ini kayak Jadi mana nih berantemnya ajarannya? pindah, Bang Blender, berantemnya pindah dari luar ke kamar, berantemnya di kamar. Loh, enggak. Gini loh, kalau biasanya berantem itu kan, yang menengahkan tuh panik ya kan. Woi, tolong, minta tolong, panik kan. Ini sempat-sempatnya mikirkan burung. Apalah ini, nggak ada otak itu memang ya. Waduh. Selamat pagi. Ya? Selamat pagi. Pagi Bang. Aduh mak. Iya, Abang. Saya Kristen, Bang. Ya Bang. Ya udah tahu Bang. Iya. Bang. Iya. Aku pening Bang nengok Bible Abang nih Bang. Kok ngeri-ngeri kali Bang. Cuman itu Bang? Hah? Firman Tuhan itu. Begini, Bang. Kalau nggak salah, Bang, di agama Abang, Sulaiman itu nabi atau bukan, Bang? Kenapa Wak Sulaiman? Wak Leman itu jual jagung dia Bang. Gak ada urusan kami sama Wak Leman. Tanya Bang nih. Begini, Bang. Kalau kita bahas agama, itu Bang harus serius, Bang. Ya iyalah, kenapa kemana larinya Wak Leman? Apa urusan sama Wak Leman orang bahasa Amsal? Yang Abang baca itu tulisannya Salomo di kami. Tulisan Salomo. Oke, baik. Iya, ini Bang. oke, baik. Hosea itu punya siapa Bang? Hosea, Bang? Hah? Hosea itu punya siapa? Hosea itu ini. Hosea, iya. Ini berfirmanlah Tuhan, Bang. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Tuhan Bang berfirman. Iya, terus lanjutlah. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Mah? Seperti Abang, Tuhan juga. Abang gini Bang, jadi maksudnya gini.
Abang harus tahu itu tujuannya itu untuk apa, Bang. Yang ku tahu itu kan sindiran, Bang. sindiran. Sindiran, Bang. Jadi gini, Tuhan Bang. berfirman. Iya. Loh, kok Tuhan nyindir ya, Bang? Begini, Berarti Bang. Tuhan Anda suka nyindir. Bang, begini, Bang. Aku jelaskan pun nanti abang nggak percaya, jadi percuma aja. Bang. Begini, Bang, ini Tuhan berfirmanlah, ini Tuhan besar loh, Bang. Berfirmanlah Iya. Tuhan kepadaku. Iya. Jadi nggak ada masalah di situ, Bang. Ya ini kan perkataan Tuhan, Bang. Iya. Disuruh mencintai perempuan pesundal dan berzina. Iya. Ya, Mak. Aduh, Mak, gila kali, Bang. Apa Ya mau? makanya, Bang. Kan Nggak mau laku, Bang. Perlu waktu, Bang, menjelaskan itu, Bang. Sorry, Coba jelaskan, Bang. Apapun yang nanti aku bilang pasti abang nggak percaya, Bang. Nggak, anehnya begini, Jelaskan. sebentar aku tanya. Kalau Gimana? yang namanya hal-hal yang tidak penting disebut seperti ini, di perjanjian lamamu, Tuhan menyuruh mencintain apa? Pesundal, itu benar. Jangan kamu bilang sindiran. Jadi gini, yang namanya larangan, dilarang berzina. Nggak mungkin dibilang dilarang berzina, buka baju, buka celana, masukkan barang ke dalam lubang. Itu kan dijelaskan di tempat kamu. Dijelaskan ini, yang namanya sindiran. Jangan berzina ya, jangan tidur bareng-bareng ya. Itu aja sudah sindiran. Ini dengan terbuka buah dada diraba-raba. Apakah kitab suci diraba-raba? Coba aku tanya sama kamu. Ibu. Kita bicara sebentar, kita bicara ya yang namanya aturan, tidak mungkin ada buah dada diraba-raba. Nah, ini kalau dibaca anakmu umur 5 tahun, 3 tahun, kok ada buah dada diraba-raba dalam kitab suci? Begini, Bu. Di dalam begini. buku sebentar, di dalam buku pendidikan sekolah aja kalau kita bicara buah dada ya. Buah dada membesar itu karena pertumbuhan misalnya. Tapi ini adalah buah dada meraba-raba. Iya, Itu kan begini, aneh Bu. deh. Itu bukan sindiran, ini adalah vulgar. Tidak ada pemakaian kata-kata larangan itu begitu vulgar. Bu, Ibu terima nggak kalau orang Kristen membahas Al-Quran Ibu? Loh, sekarang saya tanya, tidak ada masalah. Jangankan membahas. Selama ini Edis mencari-cari hadis yang goif aja, kita diem aja. Kita paling cuma ketawa-ketawa. Kalau kita, jadi gini, aturan main dari Tuhan yang harus kau lihat adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu firman Tuhan. Hadis itu perkataan Nabi. Jadi perkataan Nabi itu bisa saja. Ya. Ini kok si Bom kalau kita ya, kalau pakai celana kayak gini di bawahnya pasti Aku ada nangisi nggak sih? tonjolan. Kok si Bom gak ada tonjolan di bawahnya ya, Len? Ya agak ya kecil biasanya karena perutnya gede ya. Berarti kecil punya dia. Iya, Kecil kalau dia, punya kecil saya perutnya. kan kalau pakai celana gini pasti ada tonjolan. Udah kan di pagi-pagi bawah. jangan ngomong gitu. Kita cukup Kristen aja yang bicara kayak gitu. Ada Islam nggak tonjolan. boleh. Waduh. Jadi gini ya, engkau bersundal dengan orang Mesir, tetanggamu si aurat besar itu. Menurut kau Tuhan peduli dengan aurat besar tetangganya? Hah? Menurut kamu, ya di Yeskiel, waktu engkau telanjang bugil sambil menendang-nendang dengan kakimu, ini sindiran kayak apa, Dek? Ini sindiran atau informasi? Ini bukan sindiran. Ibu. Waktu engkau telanjang bugil sambil menendang-nendang dengan kakimu dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat sehingga pesundalmu bertambah-tambah. Apakah ini perlu tertulis di dalam kitab suci, Dek? Ibu. Jangan ibu-ibu kamu. Dengar dulu. Engkau bersundal dengan orang Mesir, tetangga si aurat besar. Emang perlu diomongin? Kau bersundal ya dengan tetanggamu yang aurat besar. Emang perlu kalau kau bersundal aja udah berdosa, apalagi berbicara tentang aurat besar. Apa manfaatnya Ibu menjelek-jelekan agama saya? Ini tertulis, itulah orang Oten ini ya. Makanya kau baca kitab iya, kau, apa jangan kau manfaatnya, simpan. Bu? Ini tertulis Yeskiel ayat 23 1 sampai 25. Kok kau bilang menjelek-jelekkan, Dek? Kitabmu itu nggak perlu jelek-jelekkan. itu Kita apa- itu membaca saja sudah begini tulisannya. Paham nggak lo? Iya, manfaatnya apa? Menjelek-jelekkan gimana? Sekarang pakai akalmu. Kita berbicara, kita ini sebagai orang awam yang waktu membaca, loh kok ada merenggang-renggang, aura besar. Pertanyaan saya, Justru emang karena Tuhan kamu Ibu peduli orang dengan awam. aurat besar? Ibu yang namanya Sekarang kitab saya suci tanya, itu tidak emang bisa Tuhan dibaca. kamu, coba ya kita bayangkan, kamu Ibu, sampai merenggangkan kedua Saya pahamu, diam. emang itu Ibu perlu bicara, dibicarakan saya dalam diam. kitab suci? Nanti gantian kita bicara bisa.
Kamu jawab dulu. Makanya Kenapa? kalau saya bicara, kamu Iya. kamu cerna dalam kepala kamu baru Iya, kamu oke. jawab. Jangan Saya waktu saya diam ya. ngomong. Saya bicara, Jadi kau tidak pernah bisa mendengar. Makanya kau baca aja kagak. Ya kan? Iya, Ibu. Sekarang kita membacakan. Sekarang Iya, saya tanya Ibu, sama Ibu kamu. jangan Jangan kau bicara bilang terus dong, gantian diam dong. dulu mulutmu. Diam dulu mulutmu. nggak Jangan kau sopan, bilang Ibu, kita kalau menjelekkan. begitu sama Ini saya. tertulis clear di dalam. Makanya buka Mana kitab bisa kamu. orang Ada yang nggak nggak kitab kamu di sopan situ? menafsirkan firman nih? Ada, ini nggak perlu ditafsir, ini bahasa Indonesia cong, bencong, ya. Oh, Kalau di dalam bahasa Indonesia, ini bukan tafsiran lagi. Ibu-ibu yang Apanya? kesetanan Waktu yang engkau baca. telanjang bugil sambil menendang-nendang Jangan dengan dong. kakimu, itu Jangan apanya yang kesetanan ditafsirkan? dong. Coba teman-teman di Menafsirkan bawah, firman itu jangan yang ini kesetanan 1,6 ya. Kalau sudah dibilang menjual kecantikan menjadi kekejian dan merenggangkan kedua pahamu, apakah Ibu. itu sebuah tafsiran? Ibu tadi bilang ibu orang Ini bukan awam. tafsiran, ini sudah pernyataan, bilang tadi ibu informasi orang awam. tentang seorang perempuan merenggangkan Itu kakinya. sudah benar, ibu orang awam. Sadarlah kalau emang ibu orang awam. Tidak Kamu mudah tanya, menafsirkan sekarang firman saya tanya, Tuhan. kenapa dibilang ini firman Tuhan, sementara Yesus kau aja nggak tahu Bible-mu ini? Siapa yang membuat? Yesus kamu ini tidak tahu keberadaan Ibu, Bible-mu. ibu Bagaimana kan kau orang bilang ini awam, Bu. perkataan Kenapa Tuhan? ibu tidak Makanya tahu? perkataan Tuhan itu tidak mungkin seperti itu, Aku- harus suci. Aku Dari pernah buah dengar dada, Ustaz di bilang- raba-raba, Ustaz itu bilang, sindiran buah dada di kalau raba-raba. kamu Coba. menghina agama lain, maka Kok agama lain akan menghina? menghina kamu. Halo, halo. Siapa nama kau? Siapa? Udah tua kan kau? Udah Ya tua justru kan kau? karena udah tua. Kenapa kau bilang kau? Ini orang tua semua ini. Apa musik apa itu Justru karena kita orang awam, janganlah sembarangan kita menafsirkan Halo kitab bang, orang. kita sudah ketawa, kita bacakan. Jangan kau bilang, kok siapa yang nafsirkan? Kita ini baca coy. Kau ngerti nggak arti membaca sama menafsir? Coba, aku membaca aja kau udah gemetar kau. Berbulu kau Apanya gemetar gemetar? semua. Apanya Engkau gemetar? bersundal dengan orang Mesir, tetangga si aurat besar itu. Udah kita baca gitu aja kita udah ketawa. Nggak perlu Iya, ditafsirkan. Kita membaca coy, bukan menafsirkan. Coba, Kau orang betapa awam. besar hawa nafsumu itu. Kau Demikianlah orang firman awam, Tuhan tidak Allah. mengerti. Masa dibilang Sudah begitu bagus besar itu. hawa nafsumu, begitulah firman Tuhan. Itu tertulis clear, makanya bang, sudah tua begini, baca kitabmu bang. Jangan didiemin aja. Jadi waktu orang membacakan, kau panik. Sama kayak waktu kau Nggak Dunitan, ada panik. diskusi Perasaan sama mana seorang jago pendeta. panik. Oh Nggak teriak-teriak, ada. kamu ajaran sesat lah. Ajaran Loh. sesat gimana? Orang ini Sekarang kitabmu begini, kok dibacakan dibilang sesat. Dibuka kupingmu lebar-lebar. Belakang kanan kiri. Tapi aku tidak terpengaruh. Tidak Ya berniat urusan tidak kau, seperti kita ini. cuman ketawa kok. Kita itu tidak mengapa-ngapain. Kita membacakan aja, kita ketawa-ketawa di sini. Kau kok mau Kau kan- panik, mau kau kan ngamuk, hanya itu urusanmu. membaca, tidak mengerti. Itu urusanmu, tidak mengerti apa ini bahasa Indonesia, coy. Kamu tahu nggak bahasa aslinya kurios yang artinya tuan diganti jadi Tuhan. Kau diam-diam saja, bos. Bos, tuan sama Tuhan tuh beda, bos. Kau bilang tadi kau Tuhan awam. sama Tuhan itu beda, bos. Kenapa kau diam, bos? Kenapa kau diam, bos? Jangan sok tahu dosa kau. Kenapa kau diam, bos? Tuan, Apanya yang Tuan, diam? kau tahu kan belajar. Halo Eh, Tuan Putri. aku Marilah orang yang kita aku orang sambut beretika. kepada Kalau orang tuan-tuan bicara, dan aku diam. nyonya-nyonya yang ada di undangan ini. Jadi tuan-tuan itu berarti Tuhan-Tuhan yang ada di undangan Kau ini, gitu. kesetanan. Ya. Orang macam kau nggak pantas bahas kita. Iya. Kita tidak bahas, kita baca, coy. Kita baca, coy. Kau udah kepanasan. Masa kita baca aja kau kepanasan? Jadi kau nggak. Bukan Makanya kepanasan. begini, kalau kamu Siapa kamu? mendengar, Siapa kamu? kalau kamu Kamu oh sekolah. siapa sih? Ya terserah kita mau baca apa? Udah gila merasa kau ya? Udah gila merasa kau ya? Ada aturan di Bible kamu tertulis tidak boleh membaca di bawah umur 20 tahun gitu. Guru agama atau bukan? Weh, kau itulah itulah bodohnya kau, itulah bodohnya kamu. Kalau kamu dosen Itulah agama, bodohnya kamu guru kau. agama, Kau mau ya? dibodoh-bodohin. Yang Kalau, namanya kitab suci pakai akalmu, Bang. Pakai akalmu, Bang. Bagaimana perkataan Tadi kau bilang Tuhan? kau awam. Bagaimana kitab Kau bilang suci tadi kau kalau kau awam. sebut ada buah dada di Tadi kau raba-raba? bilang Aku kau tunjukkan. awam. Sekarang kenapa kau sok tahu? Hosea Kau 3 ayat 1. belum belajar Nabi bagaimana Hosea menafsir diperintahkan Tuhan untuk mencintai pelacur. Nah, Percaya itu kau? Kau sok Hah? tahu. Ini sindiran apa? Sindiran apa ini? Tahu kau. Nabi Hosea diperintah Tuhan untuk mencintai pelacur. Jelaskan sama aku. Jelaskan sama aku kasih 30 menit bagaimana Tuhan kau menyuruh Hosea itu mencintai pelacur. Cepat.
Cepat jelaskan. Kau kan Kau ngomong Kristen. terus dari tadi. Kau Kami cuma ngomong baca terus. doang. Kami baca Bisa doang. diam Sekarang nggak? saya tanya sama kamu. Aku Jelaskan. bicara. Jelaskan Aku bukan Hosea orang gila. 3 ayat 1. Nabi Hosea diperintah Tuhan untuk mencintai pelacur. Jelaskan. Bagaimana aku bicara kau bicara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga batu. Emang penting Tuhan kamu Sosok bicara kayak gitu? tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu, gugusannya. Itu nggak perlu cari-cari dari kertas-kertas hadis-hadis yang nggak dipakai. Ini cukup buka kitabmu aja udah langsung begini dia. Nah, kau bilang, Iya, kau jangan kalian- sok tahu. Kita nggak sok tahu, kita baca coy. Boleh saya izin berbicara di rumah? Mbak, kita kalau lagi bicara tunggu aja kalian Mbak. membahas Dikasih kitab waktu giliran orang? baru. Orang masih ngomong kita bicara Kalian jadi membahas aneh. kitab orang. Bukan Kak, dari Apa tadi hak Kakak kalian tuh membahas bicara kitab terus loh Kak. orang? Iya, kamu Saya diam udah minta dulu. izin loh. Kamu masuk langsung boleh saya bicara. Kamu itu ada aturan kalau di sini. Loh, Disuruh dulu Kakak baru bilang gitu loh. aja. Diam dulu. Kakak sekali masuk nggak salah langsung pembaca Kak. Coba, kalau Kakak ngerti hukum peraturan, Kakak yang masukin orang tidak kasih salam, tidak kasih apapun langsung Kakak nyerocol. Ya kamu diam dulu kalau orang bicara Mbak. Nanti si hostnya ini akan kami dikasih tempat untuk berbicara sama Bapak ini. Kamu kan baru datang. Saya sudah izin. Saya sudah izin. Bagus Bu, ajarin dulu dia Bu. Ajarin. Kamu kepanasan. Sekarang saya tanya sama kamu, Hosea 3, bagaimana Tuhan kamu suruh mencintai pelacur? Jelaskan, coba. Sekarang gini, hostnya yang punya room. Apa otoritasmu membahas agama orang? Kian Santang, ngomong dulu Kian Santang. Siapa Kau Bapak harus Ibu tahu ini? diri. Apa otoritasmu membahas agama orang? Kok otoritas kita tuh diskusi coy. Kamu nggak tahu kalau kamu nggak diskusi. sedangkan Kamu imam- bilang sama Edis, dia itu mencari hadis-hadis palsu untuk ketawa-ketawain. Tolong. Kalau kita ini nggak perlu cari yang palsu, kita baca aja Tolong, udah yang begini Kristen. bacaannya. Coba. Tolong jelaskan ini. Bagaimana ini maksudnya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Coba. Tolong dijelaskan bagaimana ini. Ini nggak perlu kita nggak perlu sebentar. terjemahan ya, baca aja udah pusing ya. Sebentar, saya boleh kasih waktu untuk Ya, coba silakan. Oke, saya bilang di sini ya. Semua agama itu sama. Tidak ada Semua agama sama, turunkan dia Kian Santang. Semua agama sama. Gila kau ya. Saya minta penjelasan ini, bukan semua. Bodoh semua agama sama. Botol kau, perempuan botol kau, pakai otakmu kalau ke atas. Ini Epo silakan. Tolong jelaskan bagaimana. Aku ibu tadi mana ibu Semua tadi? agama Ya udah sama Epo katanya. Pergi dia. jelaskan ini bagaimana. Epo Kok tolong enak jelaskan ngomong semua gimana. agama sama. Jadikannya satu KTP, agama Tolong sama gitu. Epo. Epo, Tulis identitas, semua agama sama gitu. Bloon. Epo, bisa Ini jelaskan? agama ada 7. Semua agama sama katanya. Bagaimana cara aku menjelaskan ibu itu? Iya bicara udah terus ini? silakan jelaskan. Hosea tadi belum, Aku Blender. tanya Iya begini, ini. Bang. Ya, oke. Bang, apalah gunanya Bang membahas kitab orang, Bang? Aku tanya Kau Bang. tanya sama Edis kau itu, kenapa dia ngambil hadis-hadis palsu? Dia mulut kau. Kau kalau menyuruh kami ini diskusi. Itu Kami Edis, menanyakan Edis, Alkitab. itu gua Di sekarang, dalam bukan Bible Edis. kamu tertulis ini. Apa artinya Gua kau bukan Edis kau? Dia ngambil dari Al-Quran. bukan Edis. Dia itu ngambil. Diam. Setan. Menyerocos kamu. Nah, bodoh. Punya kamu ngerti dari mana jadi orang punya. Bodoh kau yang bodoh. Makanya kau bodoh, belajar pakai otakmu. Makanya baca kitab kau. Sebelum kita bicarakan, sebelum kita bacakan, baca. Jadi jangan kau bilang kita hujat. Di dalam Bible kau ini tertulis sudah seperti itu. Tidak perlu kita nyari-nyari, muter-muter. Udah begitu tulisannya. Sekarang pertanyaannya jelaskan. Bagaimana ada Tuhan kamu menyuruh mencintai pelacur? Jelaskan cepat. Kasih kau 10 menit. Cepat. Ngobrol kau, ngoceh. Orang Kristen ini maju dan kita orang Kristen itu menang, makanya Jawab kamu sajalah, singkat. Apa aja pun. Halo, sekian Santang dinaikkan. Si Oblos ini yang nggak ada ilmunya aja tak ada dia. kamu tuh nggak jelas. Dengar kalian ya. Ketika Edis suka membahas kitab kami, kenapa kami nggak boleh membahas kitab kalian? Jangan mau enaknya saja kalian, monyet.
duluan itu kamu, makanya ini Jangan mau enaknya saja kalian. Ketika dibahas kita plan-plan nggak terima. Enggak, gini. Ini orang ini kau udah tua kan? Kau kemana di saat orang Islam dikasih beras, dikasih gula, udah gitu taruh di dalam gereja? Siapa? Pernah kau digituin di Indonesia nih? Pernah orang Islam, orang Kristen dikasih beras terus dulu ke masjid? Pernah? ngomong itu benar. Pernah nggak? Pernah jawab nggak kau? Pernah? Hah? Kamu tantang Edis coba. Pernah nggak kau? Kok gampang Edis tuh kalau dia benar nggak mungkin lari dia. Kau tahu nggak kau? Kau tahu nggak si Kodonditan itu mengundang dibayari hotelnya. Kok nggak mau dia? Kok nggak mau dia? Beraninya bicara sendiri, jawab sendiri, nanya sendiri. Kalau kita panggil kamu, kita undang, kita buka lagi referensinya. Kita ini bicara pakai referensi, buka Bible, halaman ini, referensi ini. Itu aja kan ketakutan. Jangan ditafsir-tafsir, kita mah nggak nafsir, baca doang aja udah begitu. Ayo, ini ada mangsa selanjutnya. Piatsol, buka mute-nya bro. Kalau nggak dibuka saya turunin. Piatsol. Iya bang, shalom. Muslim apa Kristen? Kristen bang. Katolik. Kristen. Silakan tuh jelasin ayat tadi, Bang Blender, dibuka lagi ayatnya bang. Ya, tunggu dulu. Sebelum dia mengatakan tadi semua agama sama mengajarkan kebaikan. No, ini kubuktikan kalau Kristen tidak mengajarkan kebaikan. Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jedar. Jelas ya? Ajaran kalian disuruh membenci orang tua dan keluarga. Dah. Jadi jangan kalian samakan. Beda sama kita ya nggak Blender? Jauh lah beda. Makanya itu ibu-ibu tadi ya yang bilang semua agama sama. Ibu, kalau semua agama sama nggak ada 7 agama di sini. Identitas agama sama nggak mungkin. Gimana konsepnya aja beda? Duh. Islam ini untuk orang tua. Ya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jelas ya? Ini Islam. Menghormati orang tua, bahkan tidak boleh membentak. Ajaran Islam ya. Ajaran kalian justru membenci orang tua. Jelas? Jadi jangan kalian mengatakan sama. Bullshit itu sama. Ya, betul. Ini Piatsol, silakan jelasin tadi. Hosea ya? Ya, Hosea. Ini ada suara anak kecil ini Bang Elegan ini. Halo? Ya. Bang Elegan Kristen? Saya Kristen bang. Silakan tuh jelasin ayat itu. Ini Hosea 3 nomor 1. Saya jelaskan. Begini bang. Konsep Malu dia yang ngejelasin disampaikan kalau dalam kitabnya Hosea porno itu, buatan Miyabi. ya. Yang jelas konsep surga kami tidak ada 720 bidadari. Oke, baik. Enggak apa-apa. Kau mengatakan surga kami ada bidadari, kuyakan. Enggak ada masalah. Pesta seks dengan bidadari. Enggak ada masalah. Itu kan di surga, Bang. Ya, surga kami. Ya, oke, enggak apa-apa. Sekarang Nggak ada yang namanya pesta seks 72 bidadari. Itu adalah surga kalian. Ini surga kalian. ya tapi nggak ada pesta seks. Itu kan cuma opini. Nggak, sebentar Blender, setengah detik Blender, sebentar. Dan memuliakan sama-sama perkawinan. Jadi sesuai apa yang dikatakan ya. Ke surga kalian dengan domba. Jangan diistilahkan lagi. Marilah kita bersuka cita Kami dan istilahkan kalian bersorak-sorai tidak dan mau. memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba. Tuh dengar, kau diam dulu kalau lagi diomongin. Jadi, Kau dibacakan sekarang pilih kitab mana? kau ini. Jadi kau pilih mana? Sorganya Islam atau sorganya Kristen? Sorga Kristen dengan domba. Enggak, begini. Surga Islam dengan Saya manusia. harus klarifikasi ya. Pilih mana? Di dalam Al-Quran hanya tertulis 72 bidadari, tapi tidak ada yang namanya pesta seks. Tapi kalau ini yang kita bacakan, buah dada, meranggang-ranggang, itu emang tertulis dalam kitab kamu. Jadi kita nggak ngada-ngada. Itu fungsi 72 bidadari apa? Ini perkawinan anak domba. Ini apa ini? Kok kau bilang bidadari, di sana malaikat juga ada kok ganteng-ganteng. Ini apa nih? Kawin. Sudah nggak usah dibahas ini. Blow on Kawin yang baik itu beda sama dengan yang lain. Tidak usah Kawin itu dibahas apa ini. kawin?
kamu jangan bicara masalah surga. Kita bicara aturan di dunia aja. Coba kita bedakan aturan di dunia ini sama aturan di kitab kau. Cepat. Tidak usah diistilahkan lagi. Ya udah, dengan domba kalian mainnya. Surganya Kristen dengan domba. Itu lucu-lucuan aja menurut. Dengan bidadari. Lucu-lucuan gimana? Jadi Yesus kau lucu-lucuan. Aku datang untuk menyelamatkan domba-domba yang sadar kaum Bani Israel. Lucu-lucu gitu. Itu kan menurut lucu-lucu. Saya mau lucu-lucu. Aku akan datang menyelamatkan domba-domba yang sesat. Pini Winky Dini. Gini aja deh, saya mau tanya yang lain. Sebenarnya saya tidak mau tanya itu. Nggak berani kau kan bicara kitab kamu. Makanya, Dek. Kalau kita di sini, dengar kau. Kau mau ngomong apa? Kau lihat di... Udah pergi dia? Mending dengan bidadari manusia daripada dengan domba. Begitu disorong, Semana kayak gitu? Dengan bidadari. Kalau kalian mengatakan gitu. Ini kalian simak nih ya, Bible kalian nih. Bacakan kalian. Kejadian 19. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur, dan ketika ia bangun di surga nanti picahin perawan ini bidadari. Kau lihat kitab suci kau, masa anak perempuan meninggalkan bapaknya. Ayah, baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Itu kamu. Enggak, begini. Si Oblos ini kepanasan karena dalam Al-Quran tidak dijelaskan bidadari itu mau ngapain. Sementara di dalam kitab dia dijelaskan. Ustaz kamu yang ngomong. Laki-laki sampai di surga picahin perawan. Bidadari 7. Bodoh kau. Pendeta kau juga ada pedofil. Kok ngomongin seorang oknum. Kita baca aturannya dalam Bible. Kau Bible, aku Al-Quran. Dalam Al-Quran ada nggak tulisan kayak gitu? Kalau nggak ada, jong kau, jelas. Kalau kita mau membandingkan, jangan oknum coy. Kalau kau bilang oknum, ya itu di dalam gereja-gereja kau tuh di luar negeri sana banyak yang gay jadi pendeta. Bahkan ada Bible pelangi. Mau dibilang itu ajaran kamu? Kita tuh orangnya fair. Kalau tidak mewakili semua, kita bilang itu oknum. Walaupun kita bingung kenapa ada gereja di seluruh Eropa itu mengawinkan sama jenis, padahal udah jelas tidak boleh, ya. Gitu. Jadi yang kita bandingkan adalah isi di dalam kitabmu dan isi dalam kitab kami. Nah dari situ perbandingan itu kita tanyakan, bukan kita nggak nafsir, kita baca aja udah seperti itu. Ya. Bang Blen, suaranya Bang Blen kan kecil, digedein dikit biar nggak ketimpa-timpa ya. Ini buat moderator juga, naikinnya yang keras dong, jangan yang lembek-lembek kayak gitu. Kurang nafsu. Yang keras, naikinnya yang keras, penghujat yang keras. Bang Kores, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Waduh, ini baru kita mau pengajaran mengenai gaya apa yang cocok untuk dikawinkan kepada Tuhan, kan gitu. Makanya malah pada cabut. Lanjut Blender. Makanya di Vatikan itu jelas ya, banyak terjadi. Tengok nih, di surat kabar LA, muak gila. Makanya ajaran cabul, ya. Surat kabar ini yang melaporkan tentang banyaknya kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan biarawati yang dilakukan oleh pastor dan uskup di gereja Katolik. Lalu mereka memaksa para biarawati itu agar menggugurkan kandungannya untuk mencegah terbongkarnya skandal dalam berita itu. Terbongkarlah rahasia yang menyatakan bahwa para uskup dan pendeta kita nggak usah bicara oknum Blender, kita cukup bahas Bible-nya aja. Hubungan seks dengan biarawati secara paksa. Makanya sesuai isi Bible kalian itu tentang seks, tapi kejadiannya pun seperti ini. Skandal. Parah. Selamat pagi Bang Blender. Begadang terus kita ya Bang. Siapa ini? Si Galung. Galung? Iya yang. Iya. Terus kita ya Bang. Iya. Aku nggak begadang, udah baru bangun tadi. Allah. Iya Bang ya. Apa cerita? Biasa lah Bang. Ya, saya boleh bertanya Kak? Malam itu. Apa cerita? Ini dulu jelaskan dulu, Bos. Ini kayak mana ini tadi? Hosea nih.
Awam deh itu bang. Jangan nanti kalau saudara. kita di sana Awam kita saudara berkelahi kita. nanti. Loh Jangan enggak dibahas. loh. Sekarang ini Tuhan berfirman. Coba jelaskan dulu. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Coba jelaskan nih. Enggak, Blender. sempat Tuhan Bang menyuruh Blender. mencintai Oh, iya. pelacur. Nggak ada perempuan baik-baik berarti ya. Semuanya pelacur. Coba jelaskan gini. Itu kalau kita baca, kalau menurut kita sendiri tidak bisa bang. Itu tadi seperti siapa tadi yang naik di atas itu memang ada istilahnya, sama seperti ya itu namanya kita bang. Tidak bisa kita baca secara sepihak begitu bang. Dia punya Ini makna Tuhan sendiri. berfirman. Halo. Tapi saya tidak paksakan, tidak apa-apa. Silakan aja silakan aja diistilahkan menurut abang dengan kakak tidak apa. Saya nggak menurut, saya belum ada menyimpulkan. Saya mau bertanya kepada Anda ini. Bang Ya, Elga, kamu boleh sudah gak aku simpulkan dari menjawab Bang tadi. Elga? Saya tidak bantah itu, silakan aja. Nggak, bayangkan begini ya, ada 2 juta orang Kristen ya, yang jadi pendeta cuma 20% misalnya, 20%. Ya. Jadi yang 80% ini nggak tahu apa-apa, membaca kitabnya ini disuruh mencintai pelacur segala macam. Itu gimana Bang Elga, ceritanya boleh kok? saya bantu jawab? Ya silakan Bang Galuh. Ini perintah Tuhan, sedangkan Tuhan itu melarang berzina. Tapi kenapa Tuhan memerintahkan untuk mencintai perempuan pezina? Gini biar tertib gini, kita belajar tertib dulu. Yang Kristen ini kan ada 1, 2, 3, 4 orang nih. Iya. Bang Elegan tahu nggak paduan suara? Tahu nggak? Paduan Tahu suara. kan? Paduan suara tahu kan? Iya tahu. Tahu. Oke. Buat semua Kristen saya sarankan ngomong semua berbarengan. Ngomong semua. Biar nanti Bang Blender, Bunda Aminah sama Ahidio, Bang Kores jangan jawab. Tapi ngomongnya harus berbarengan kayak paduan suara. Silakan ngomong. Sabar, saya mau tanya bang, ini apa namanya, forum main-main kah atau serius bang? Kok main-main? Ini kan Bibelmu ini dibaca. Dari mana main-main? Ya nggak gitu konsepnya. Loh kenapa? Saya aja juga bisa baca. Kalau kau bacakan Bible-mu dibilang main-main, berarti Bible-mu apa mainan gitu? Mainan. Terasa kakak lah. Kita Jadi itu mainan? membaca, dengar, kita itu membaca isi Bible-mu. Nah, alasan kalian, kalian nggak bisa kalian berbicara begitu. Ini translate dari bahasa aslimu ke bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia yang harus kalian baca, dengar nggak? Nah itu kenapa? Pakailah akalmu. Bagaimana mungkin ada Tuhan menyuruh mencintai pelacur? Di saat menjadi pelacur itu aja suatu larangan dalam agama. Agama itu adalah tuntunan hidup, ya, pedoman hidup. Bagaimana? Nah ini kak, ini yang kakak tidak pahami. Gojakan, meraba-raba gitu. Kalau saya mau cerita di kakak, ketika Tuhan Yesus itu juga dulu dia mengampuni perempuan pesundal, itu memang dia dikritik oleh ahli-ahli Taurat. Dengan pesundal. Sekarang saya tanya sama kamu, kenapa Tuhan Yesus kamu nggak kawin sama pesundal? Coba. Ibu Tanya dia. mengasihi orang itu nggak harus kawin. Pikiran agama ibu tuh kawin mulu makanya. Kawin Mengasihi itu di ajaran situ. kamu mencintai pesundal. Kawin. Di dalam Bu, ajaran agama kamu itu tidak ada yang namanya mencintain, Bu. Bagaimana? Halo. Mencintai the word. Mencintai sesama jenis kamu ngomong. Ibu Bagaimana dari tadi ada mencintai sesama jenis yang kamu kayak bilang yang kayak kesetanan mencintai. tuh ibu dari tadi Bu. Coba istighfar dulu dong. Ini ibu nih sundal, makanya dia maunya kawin melulu. Ini ibu nih lote, makanya maunya kawin melulu. Ya ini dijawab. Kata Itulah mencintai aja bodohnya ibu ya. nggak tahu. Kawin Kata itu Ya ini ibu nih kan mencintai lonte aja. nih, maunya dipakai rame-rame nih, makanya Kalau maunya kamu ini hidup bareng maunya tanpa dipakai ditangkap, rame-rame nih, makanya ngomongnya begitu. Kau ditangkap, Tidak ada kau pengertiannya. Memang Iya. aturan di Indonesia ini harus punya identitas. Kalau kau nggak kawin namanya zina, Perang botol. namanya. Aduh, ibu nih Halo? istighfar dulu Bu. Boleh tanya yang lain nggak? Kalau nggak saya mau turun ini. Namanya Aminah, tapi kayak gitu. Mencintai itu Bu nggak harus kawin Bu. Tuhan ya, itulah beda Tuhan Yesus sama Tuhan kami. Ya. Yang di Bedanya Tuhan Yesus sama Tuhan itu kami. the Nggak harus action. kawin. Jadi Bu, maksud we kamu hate, nggak cintain, kamu ngapain? we hate the action. Yang kita benci itu actionnya, Action ini lihat bukan dong. manusianya. Tuhan kamu menyuruh mencintai pelacur. Action yang mana, Boncoy? Di sini Coba bacain mencintai Bang itu Blender, mencintai bacain di sini dulu. jelas ya. Bentar. Yesus mengatakan, dibacain ya. dulu. Yesus mengatakan kepada mereka, aku menegaskan kepadamu, orang-orang berdosa seperti para penagih pajak dan pelacur sedang diterima sebagai umat kerajaan Allah. Pesundal duluan masuk dalam kerajaan sorga. Sesuai nggak tadi? Hah?
Sesuai nggak? Itu personal yang mana dulu, Bang? Sama ini, dia bilang kan Islam ini bicara kawin. Saya nggak? Kau lihat itu, Nabi Lut meniduri anak perempuannya berdua. Emang menurut kamu seorang nabi pilihan Tuhan bisa ditiduri sama anak perempuannya berdua bergiliran? Masuk akal dong. Kamu bilang Islam ini ngomongin kawin, memang harus nikah itu diresmikan di Indonesia sama di agama. Ibu, aku mau nanya, ibu mantan Kristen apa gimana? Kayaknya seolah-olah ibu tahu banget isi Ini ya, esensi sesungguhnya sebuah bagel itu tahu gitu kayak. dan perempuan-perempuan Sunda You sound like you're the smartest. akan No, you sound like you're mendahului the kamu smartest. masuk ke dalam kerajaan Allah. Sesuai nggak tadi itu? Sesungguhnya Nih aku mau dengerin siapa sih perempuan ini Sundal. bingung ya. Satu nyerang Bang nih, Blender pakai- begini, pakai Bang. intonasi Alkitab itu tinggi. Ini pernyataan Satu, Yesus, satu ya, baca Bible nggak ayat ada per ayat, bener Bang. cara Makanya baca. kalau abang baca tadi Dipaksain di lagi Hosea kayak cara itu baca dia punya maksud Al-Quran. sendiri. Aduh cringe Bentar, banget ya. Blender, Kayak Blender. ngebaca ayat kita kayak ngebaca Al-Quran dinadain. Itu cringe banget. Cringe. Sumpah itu cringe. Pada tahu cringe nggak? Cringe apa? Ini perempuan Sumpah. laki-laki ya? Ngebaca Alkitab kayak ngebaca Al-Quran. Aduh. Bacakan sebarkanlah Injil dengan hikmat. Nggak ada Injil. Bacakan dengan hikmat. Jangan berbicara hikmat kalau dari tadi kan kayak Loh, hikmat nggak aku bacanya itu? hikmat. Aduh. Nada kayak gitu hikmat, tapi dari tadi ngebahas tentang- Engkau menginginkan Aduh, kemesuman gimana sih masa Muslim mudamu. naturnya? Mana lebih nikmat? Engkau Naturnya, menginginkan kemesuman masa yang mudamu. Muslim tuh Waktu kalau orang nggak Mesir persekusi, memegang-megang dadamu. kawin Coba. ya kan, kalau nggak porno, Kalau aku baca, pedofil gitu. engkau Udah deh, menginginkan udah deh. kemesuman Malah- masa malah ngebahas mudamu. hikmat. Aduh, Waktu udah deh, orang udah deh. Mesir Sallallahu memegang-megang alaihi dadamu wasallam. dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Sebentar Blender. Kau tau nggak Kristen penjajah? Kau bilang porno, yang buat Blue Movie itu Muslim atau Kristen bencong? Ngoceh muncung kau itu. Coba kau lihat di Eropa, which country represent Christian who are very good on economy and behavior? Show me. Look at where in Europe everyone married with the same sex. Pisang makan pisang. Itu representatif Kristen country. Bicara lu, Islam itu kok nggak porno? Siapa yang buat pornografi di dunia ini, bodoh? Kristen, Blue Movie di mana? Seks bebas di Europe. Peminum terbanyak siapa? Siapa yang menjajah? Agamanya Boleh lanjut juga? Buka matamu. Ngoceh kamu, udah suaramu kayak si Elia. Boleh lanjut Kak? Enggak, Lanjut, salah. buka leher kepala. Membacaku dengan cara hikmat gitu salah ya? Salah ya? Salah. Cara membaca dengan hikmat. Nggak, gini. Bicara tentang kejelekan seorang agama, tapi dia buta. Dia nggak bisa lihat di Eropa, di Amerika, apa yang terjadi. Mereka itu semua Kristen, apa yang terjadi? Mereka mengebom, Irak, ya, di shutdown. Katanya ada nuklir, ternyata apa? Mau ngambil minyaknya, hah? Agama apa di Amerika tuh? Islam agama Amerika. Kalian ini kok bicara pakai data? Ini zamannya udah canggih. Amerika banyak agama Kak. Apanya? Di Amerika banyak agama. Kristen apa Islam? Apa dia? Orang Amerika itu tidak patokan agama dia. Banyak cerita Sana banyak kau ideologis. yang terbanyak populasi Kristen kau masukin agama mana? Agama Indonesia aja. Makanya kalau ngomong itu dek, kau ya bicara agama, kau bilang, oh ada etika, segala macam. Jujur nggak kau? Waktu kau bilang mayoritas agama terbesar itu Kristen, kau masukkan nggak Amerika botol? Boleh bertanya nggak? Kalau ngomong, kami ini mayoritas terbesar agama. Kau tahu mayoritas aktor agama? Termasuk Amerika, Eropa itu dihitung. Sekarang kau bilang Amerika itu nggak Kristen. Kak Madam jangan marah-marah saya tidak marah-marah, saya datang baik-baik. Gak usah kau jujur kau kalau ngomong. Jangan kau kayak pendusta. Saya dari tadi bilang mau nanya, boleh nggak? Kristen terbesar kau bilang di dunia ini cuman Kristen. Termasuk mana? Negara mana? Hah? Indonesia doang. Saya nggak urus. Saya nggak urus dunia Kak. Saya orang kabupaten jadi. Saya urus kabupaten aja. Kau urus kabupaten. Bilang sama mereka itu. Kamu harus mikir ini ajaran apa begini. Nabi Lut dibilang meniduri anak perempuannya. Menurut kamu ini tertulis di dalam kitab suci ini masuk akal? Hah? Nabi David
Kan tahu Nabi David. Solomon itu dibilang anak Tuhan, padahal tahu selirnya aja istrinya 700, selirnya 300, jadi 1000. Kamu bayangkan kalau dia itu dibenci Tuhan, dia dia dihukum. Tapi itu dibilang anak Tuhan. Kau bilang kita punya Islam istrinya 4, Nabi Muhammad istrinya 9, udah bingung kau 9. Bagaimana yang 1000 istrinya? Hah? Makanya baca Bible-mu, baca. Tidak gitu konsepnya, Kak. Tidak gitu, ngoceh aja mulut kau. Baca itu, si Solomon itu dibilang anak siapa? Dia anak Tuhan atau bukan? Aku baca Bible nih Eskiel nih, ya. Ini 1000 katanya istrinya. kok nggak boleh baca dengan gitu ya? Kalau 1000 istrinya, kalau satu malam satu dipakai, giliran hari ini 3 tahun lagi baru dipakai. Bayangkan kau. Jadi satu malam dia berapa istri? Saya mau tanya gini, Kak. Boleh nggak saya nanya? Tunggu dulu, ini belum selesai. Tadi Ini kalau bahas pertanyaan ini itu nggak ada aja belum selesainya. diselesaikan. Gini loh, saya itu kok kalau disalahkan perdebatan itu tidak ada membacakannya, selesainya. sedangkan ada di Bible kalian. Bacakanlah firman Tuhan itu dengan cara hikmat. Ketika kalian selalu komplain, kami pakai toa, kami nggak melarang kalian untuk pakai toa di gereja. Hikmat di Nggak. sana bukan berarti dibaca Ya seperti hikmat, puisi, Bang. contoh. Hikmatnya itu hikmat Contoh aku dari bacakan Allah. dengan hikmat. Supaya kita Dan jadilah memahami besar maksudnya, seperti bukan berarti tumbuh-tumbuhan hikmat di kita ladang, baca engkau menjadi dengan besar puisi. dan sudah cukup umur. Coba dibanding aku membaca, dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang, engkau menjadi besar dan sudah Bang Glenn, cukup umur. hikmat di sana yang dimaksud Berikan bukan baca sudah dengan sampai puisi, pada Bang. masa mudamu. Hikmat di sana hikmat dari Maka Tuhan. buah dadamu, Kita baca supaya kita memahami maksudnya. Begitu, Bang. Buah dadamu Ya, sebentar, sudah Brandon. montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Kan lebih hikmat kan? Lebih nggak dengarnya dibanding aku baca. Mau hikmah gimana kalau kau bilang buah dada dan telanjang bugil? Hikmah mau kemana kau? Coba kau bacakan. Itu kan yang saya maksud hikmat dari Tuhan. Kita harus memaknai maksudnya. Hikmah Kita dari memohon Tuhan, hikmat dari Tuhan supaya memang kita mau bodohnya supaya kita kau. tahu maksudnya begitu. Bodohnya lah kau, Dek. Kau ngomong. Ya udahlah, nggak apa-apa. Saya mau nanya gini, satu boleh nggak? Boleh nggak? Makanya dibilang begini ya. Kenapa? 10 pertanyaan kau 10. Jangan 1, 10. Oke, 10. Yang pertama boleh. Jangan lari kau ya. Tes, Sebelum 1, 2, itu jangan 3. lari. Boleh saya mulai? Ya. Begini, Bang. Belakangan ini ada yang sangat fenomenal tentang channel YouTube atas nama Profesor Aku Cakra dari dobling Aceh. naikkan lagi Kian Santang. Ya, Profesor Cakra dari Aceh mengatakan bahwa Nabi adalah fiksi. Coba Abang Kakak jelaskan. Oke, baik. Masa sudah nonton, saya sudah baca juga. Baik, nggak usah jauh-jauh ya. Arkeolog saja, arkeolog. Kau buka di YouTube, makam Nabi Muhammad ada. Bahkan diziarahi oleh presiden, jejaknya ada. Nah, sekarang Yesusmu mana salibnya, bos? Hah? Mana bukti Yesus pernah turun ke bumi? Tuhan, tanpa ada penyalipan, maka tidak ada Yesus. Tanpa ada penyalipan, maka tidak ada Kristen. Nggak malu kau sama siapa? Firaun. 3000 tahun lebih lama masih ada jasadnya. Ini sekarang. Jawab yang itu tadi dulu, Bang. Nabi Ya adalah udah. fiksi dari Dari mana kau bilang fiksi? Enggak, Sedangkan ini orang ini makamnya saja sebentar. Dia ini gila aku rasa ya. Omongan seseorang itu nggak berarti sama kami. Kami itu pondasinya adalah apa? Al-Quran. Nggak ada urusan. Dia bilang Ustadz mau ngomong apa, kami nggak peduli. Asal kalau dia tidak sesuai dengan Al-Quran, kami nggak akan peduli ya. Ngerti nggak lo? Jadi kau gak usah bicara, kita sama-sama tidak zaman itu ya. Kau buka aja di YouTube ya. Kalau memang fiktif, ada makamnya, bahkan diziarahi oleh presiden, bahkan dikawal dan dijaga oleh petugas sana 24 jam. Jadi kalau kau katakan fiksi, waduh mak, sekarang Yesus, mana bukti Yesus pernah turun ke bumi? Mana? Udah itu aja. Tengok aja di YouTube, bos. Gak usah jauh-jauh, tengok aja. Ya, siapa yang Persis saya fiksi? bertanya kan? Ya udah. Gak usah gitu, gak usah gitu. Yesus Lanjut. aja nggak pernah, Pertanyaan kedua. Yesus aja nggak pernah berbicara tentang Bible. Gimana sih kalian ini? Lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Menurut Alkitab, Yesus lahir di Bethlehem. Menurut Bentar, Al-Quran, Bun, noise banget. Yesus lahir noise-nya, Bun. di Itu Iya, betul, betul. redaksinya di ini. Roma. Mana yang betul ini? Kenapa? Kalau menurut Al-Quran,
Yesus lahir di bawah pohon kurma. Kalau menurut Alkitab, Yesus lahir di Bethlehem. Sementara Oke. Alkitab ini kan lebih dulu dari Al-Quran. Mana yang Oke, baik. Ku jawab. Jadi waktu Yesus itu masih kecil, dia selalu diayun oleh Bunda Maria di bawah pohon, oke? Sambil bernyanyi-nyanyi. Encus, kemana bang? Bukan itu pertanyaan, Bang. Di mana dia lahir? Ya ini kan aku Dia jawab, di mana? selo lah bos. Kau kan bertanya, Karena aku menjawab. kalau Ini aku kasih tahu. kalau abang katakan itu berarti itu Iya, Yesus yang sebentar dulu. berbeda. Ini jalan ceritanya aku menjawab. Itu dia sudah Singkat. lahir itu, abang jelas Aduh, sudah Ma. lahir. Iya kan kau bertanya di Al-Quran dikatakan di pohon korma. Di kau di mana sekarang yang benar kan begitu? Diam Ya. dulu lah kau. Aku menjawab. Jadi saat Bunda Maria itu mengayunkan anaknya, Cus, kemananya bapakmu sudah nggak pulang 3 hari, mencari kayu sampai sekarang ucup nggak pulang. Apa kata Yesus? Mak, udahlah mak, nggak usah mak nyanyi mak, pening aku mak. Aku nggak betul nih Yusuf itu mak. Berarti itu Nabi Isa kalian lah. Aduh mak, Bukan Yesus kami, itu bising berbeda. kali kau lah. Jangan panik bos, masih ada pertanyaan Tidak, saya kau lagi tidak belum panik. selesai. Belum selesai aku menjawab. Enggak, Tunggu dulu. sebentar. Itu Tunggu kenaikan dulu. Yesus Kristus dulu itu di mana? Itu agama apa Tunggu dulu, itu? tunggu madam, Hah? tunggu madam. Yesus Aku sama Isa selesaikan apa? sedikit. Tunggu dulu, aku Ya, ya, selesaikan oke, oke, sedikit. oke. Udah. Jadi terus dibilang gini, apa katanya? Mak, kalaulah tahu aku mak lahir di kandang domba mak, nggak akan aku mau keluar dari perut mama nih. Biar tahu mama, ha? Kalau tahu aku mak lahir di kandang domba mak yang tidak steril gitu mak, maaf aku keluar dari kandang domba nih. Husup itu banyak kali gayanya itu mak, ha? Sedangkan Yesus saja pun tidak mau lahir di kandang domba. Mana lebih bagus, kandang domba atau pohon kurma? Hah? Itu bukan Mana lebih masalah bagus? bagus atau tidak bagusnya. Lah Memang iya fakta iyalah. sejarahnya dia Yesus lahir saja di pun Bethlehem tidak di mau kandang lahir di domba. kandang domba. Yesus Bukti tidak ada mau sampai dia lahir di sekarang. kandang domba. Buktinya Apa ada lagi? sampai sekarang. Nggak usah kau tanya, Yesus saja tidak mau lahir di kandang domba. Enggak, sebentar. Aku jawab secara ilmiah ya. Sebentar. Aku cara Ini tidak bisa dibantah, kita biar. masalahnya Sebentar, diam ada- diam ada Koelo. bukti Kau sejarahnya, kalau sampai nggak banyak. sekarang pun ada Dengar. terbantah. Di Masa Lukas ya- 1 masa ayat ya 26. dibawa Kamu ke diam rumah? dulu. Lukas 1 Tidak. ayat 26 ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Tapi perlu Anda tahu bahwa kota Nazaret sebenarnya baru ada setelah abad 2 Masehi, boro. Itu mengapa di Perjanjian Lama tidak pernah disebut kota Nazaret. Menurut beberapa sumber, saat Yesus masih hidup, ada 2 kota bernama Bethlehem, yaitu di Yudea, dan satunya lagi dekat kota yang sekarang disebut Nazaret. Ya, kamu lihat petanya, nanti kau terbelalak, ya. Pada gambar di sebelah ini, kamu lihat nanti petanya ya. Ini kamu jelas ya. Ya. Berhubung tak ada peta yang benar-benar pasti, bisa saja arah dari Bethlehem Galilea ke Nazaret sebenarnya timur, bukan agak ke tenggara. Hal ini sesuai apa yang dikatakan Al-Quran. Makanya dek, jangan cuman emosi. Baca kok pula 3 kitabmu, Masehi, 2 baca Masehi, kitab itu kan kamu. ditulis Woi, setelah dia kamu meninggal, itu masih makanya abad banyak-banyak pertama baca, ngoceh terus kau. Ini aku tunjukkan ya. Itu saksi sejarah yang Di lulus dalam masa iya. sejarah baca. Monyong yang kamu, baca? nggak ada Udah jelas nggak ada baca data Alkitabnya, kamu. boleh. Data kau kalau ngoceh itu ditimpa pakai data, jangan cuma argumen. Ini Halo, tertulis halo. di dalam Halo. sejarah. Halo? Halo? Dan Halo. dalam surat Al-Maryam, kau diam dulu. Halo, emang kau pikir ini apa? Halo. Diam dulu. Ya, di dalam Al-Quran surat 19 Maryam, dan ceritakanlah kisah Maryam dalam Ini bukan Al-Quran. tempat Yaitu berantem. ini nggak ngerti ya, orang lagi ngomong, kau ngoceh, turunkan dulu dong dia, Kian Santang. Nanti ada waktunya kamu dikasih Sakit ngomong. takut. Di dalam surah Maryam, ya, diceritakan kisah Maryam dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Kalian bayangkan ya, di zaman 2000 tahun yang lalu, perempuan itu hamil tanpa seorang suami. Kau bilang gini, aku hamil, ini anak Tuhan, tapi nggak ada buktinya. Coba kamu bayangkan, misalnya nih, tiba-tiba ada perempuan hamil nih hari ini. Aku hamil loh, ini anak Tuhan, mana buktinya? Nggak ada. Emang kau bisa diterima? Makanya aku bilang cerita Al-Quran atau Bible yang benar. Di dalam Al-Quran, Yesus dari kecil, Nabi Isa tuh udah bisa ngomong. Waktu dia masih bayi, ada orang tanya, Maryam, mana suami kamu? Kamu berzina ya? Di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih itu berbicara, aku anak Tuhan.
Makanya mereka nggak pernah menghukum Maryam. Sekarang saya tanya sama kamu, kalau ada perempuan hamil hari ini, kamu hamil sama siapa? Anak Tuhan ini, mana buktinya? Nggak ada. Percaya kau? Percaya kau? Percaya begitu saja? Padahal di zaman itu, kau dekat-dekat sama laki-laki jadi dirajam kau. Bagaimana ada orang hamil ngaku anak Tuhan kalau nggak ada buktinya? Gimana dia bisa aman sampai anaknya gede? Coba. Di dalam Al-Quran, dari kecil dia sudah biasa ngomong. Makanya dia dihargai. Makanya Maryam itu tidak ditangkap. Dulu, orang dekat-dekat aja udah dirajam. Bagaimana orang hamil tanpa suami? Makanya kalau kita baca buku itu, saya ini manusia, saya terlahir secara Islam, tapi saya pakai akal saya untuk menyaring mana kitab suci yang bisa dipercaya, mana yang cuman karangan-karangan. Makanya saya bilang, di dalam Bible kamu itu, pertama, sekarang saya tanya, Yesus kamu sendiri bertaburan di dalam Bible kamu berkata, aku ini hanya utusan, hanya Allah Bapa satu-satunya Tuhan yang disembah. Dia sendiri selama hidup dia menyembah Tuhannya. Bagaimana kau Tuhankan dia? Makanya saya bilang Kristen ini ada yang clear dalilnya di dalam Bible nggak diikuti, tapi yang tidak clear, yang buram-buram diikuti. Makanya standar kebenaran itu harus dari Tuhan, bukan dari kita. Dari saya, kamu bayangkan ya, peraturan kalau di Indonesia hidup bareng tanpa nikah itu sudah kriminal, ketak tangkap. Coba kau di Eropa, aman kamu. Memang hak asasimu boleh. Makanya peraturan manusia itu tergantung di mana pikiranmu, di mana hidupmu, di mana cara berpikir kamu. Tapi kalau peraturan Tuhan, A ya A, B ya B, nggak bisa kau rubah-rubah. Emang kita kasar siapa? nih jawab, Madam. Kasar nih jawab, nanti lari semua orang ini. Oke, lanjut. Jawab, silakan tanggapin. Oten. Tanggapin. Macet. Tidak ada yang perlu ditanggapin di sana karena saya mau jelaskan pun tidak akan dimengerti. Demikian. Ya udah lanjut lah kau Ya kalau gitu kau turun aja, karena sini orang ilmiah, diskusi secara ilmiah, nggak bisa kita bicara cuman asal mau selera hati aja. Ini semua kita ini bicara. Kau baca Oviram Osri, seorang arkeolog senior Israel Antique Authority, menuliskan salah satu dalam majalahnya Arkeologi Menorah, database yang luas dari Israel Antiquities Authority 1EE menggambarkan Bethlehem sebagai situs kuno dengan bahan zaman besi dan abad keempat gereja Nativity dan bangunan Bizantium dan terkait abad pertengahan. Tapi terdapat informasi lengkap untuk barang antik di periode Herodes, yaitu dari waktu sekitar kelahiran Yesus. Jadi gini loh, kita itu bicara di sini tidak pernah asal ngoceh. Kita pakai data. Kita nggak mau seperti agama yang seperti Edis yang cuma nyari sesuatu. Kita tuh pakai data gitu loh. Halo.